mental. Sebetulnya ini yang kita lakukan. Promosi prevensi kurasinya nanti sebetulnya. PFA itu lebih ke arah promosi prevensi. Kita lihat self care dan team care. Menjaga kesehatan mental. Sebetulnya menikah. Literasi kesehatan mental yang terus ditingkatkan itu salah satu cara untuk menjaga diri sendiri dan keluarga kita. Semakin kita paham akan kesehatan mental, kita bisa semakin memahami deteksi dini yang itu bisa kita lakukan ke diri sendiri dan keluarga kita. Bapak Ibu jangan sampai gitu kejadian-kejadian yang kami alami di GMC terjadi di Bapak Ibu. Semoga tidak. Nauzubillah min dzalik. Di GMC menika kami banyak mendapati teman-teman mahasiswa yang ketika mereka sudah masuk sebagai mahasiswa UGM, kemudian mereka tahu ada layanan psikologis gratis, mereka kemudian mengakses. Dan ketika mereka bertemu psikolog untuk pertama kalinya, di saat itu juga diagnosanya tegak gangguan jiwa. Depresi, gangguan kecemasan. Bapak Ibu bayangkan belasan tahun dia mengalami itu atau puluhan tahun, 10-an tahun lebih dia mengalami itu. Setelah diturut itu sudah sejak SD atau mungkin bibitnya sudah di TK. Karena kita tahu gangguan kecemasan sebetulnya bisa didiagnosa jauh lebih dini. Bapak Ibu bayangkan dia harus menanggung itu, menanggung label karena gangguannya. Kamu ini terlalu pemalu. Mbok kamu tuh jangan kebangetan. Kok gitu? Gitu. Mbok kayak kakakmu itu. Masa aja bisa, kamu kok nggak bisa? Ayo lawan. Padahal dia punya gangguan kecemasan. Dia nggak bisa berbuat lain karena iya benar gitu. Masku nggak apa-apa, teman-temanku ya nggak apa-apa, berarti aku yang nggak beres. Aku yang super malas, aku yang ini. Tapi kenapa? Tapi gimana? Aku takut banget. Tanpa tidak ada seorang pun yang menyadari bahwa dia punya gangguan kecemasan. Baru diagnosa itu tegak ketika bertemu dengan psikolog untuk pertama kalinya kapan? Ketika dia jadi mahasiswa. Ini terjadi karena kita, masyarakat kita, literasi kesehatan mentalnya masih sangat minim sekali. Sehingga tidak mampu melakukan deteksi dini. Bukan tidak peka, tapi tidak tahu. Mungkin sudah merasakan something wrong dengan anakku, tapi ya harusnya nggak begini, wong teman-teman sepantarannya nggak begini. Berarti kan ada yang salah. Berarti dia yang kemudian harusnya nggak begini, gitu. Nah itu karena literasi kesehatan mental yang tidak memadai, gitu. Oleh karena itu kalau kita bicara self care, menjaga kesehatan mental, sebetulnya salah satu cara yang harus dipastikan adalah literasi kesehatan mentalnya. Itu harus memadai, selalu di-upgrade dari waktu ke waktu. Nah, kemudian help seeking kita nanti akan lihat, kemudian kita juga ada coping, cara menyelesaikan masalah, atau dalam ini kita akan bicara tentang self care, dan kemudian team care. Kita lihat satu persatu. Nah, ini seringkali yang banyak terjadi di mahasiswa kami gitu. Jadi mereka takut untuk membuka diri. Mereka takut trust-nya orang lain ke diri mereka itu menurun gitu ketika mereka tahu kondisi dirinya. Jadi mereka benar-benar menutup. Kami itu punya sebagian sudah punya psikolog di fakultasnya. Kami juga punya tim psikolog di GMC, itu ada layanan psikologis di tingkat univ gitu. Dari pagi sampai sore itu buka terus gitu. Nah, tapi ada sebagian mahasiswa kami itu tidak pernah mengakses itu. Yang diakses apa? Psikolog puskesmas yang letaknya nun jauh di sana. Karena apa? Karena trust-nya nggak ada. Kasusku kontroversial. Kalau aku ke GMC, soon or later itu akan sampai ke fakultas. Apa kabar nanti sampai ke orang tuaku? Maka dia kemudian mencari psikolog yang itu jauh dan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan universitas. Di psikolog puskesmas. Maka kalau kami koordinasi ketemu dengan psikolog puskesmas, ya itu cuma diberikan. Gimana Mbak Nurul mahasiswamu? Semakin banyak? Ya semakin banyak. Dan kasusnya mau tahu? Ya udah tahu kami gitu. Kasusnya kasus-kasus yang memang kontroversial. Tapi artinya kita bicara tentang keberanian untuk membuka diri di mana
itu tuh kemudian membuka diri di lingkungannya. Itu masih menjadi PR. Jadi untuk mendapatkan pertolongan yang dibutuhkan perlu keberanian untuk membuka diri. Mencari pertolongan adalah tanda kekuatan bukan kelemahan. Dia sudah membuka diri tapi memang dia mencari yang tempat yang amat sangat jauh supaya dia merasa aman. Nah, kalau kita bicara tentang P3LP itu mungkin salah satu PR yang harus kita garap dulu. Trust, kredibilitas. Oke, apalagi itu Buzz Eider bisa diandalkan enggak? Gitu. Bisa dipercaya enggak? Bisa enggak ember enggak? Gitu. Makanya, ya, iya. Susah sekali kami mencapai itu karena kesulitan rasa terintimidasi bagi sasaran ini karena ada kata NIK di situ. Termasuk anak sekolah, termasuk pegawai-pegawai semuanya. Bagaimana pendapat Ibu dengan screening ini gitu? Apakah NIK itu bagus apa tidak? Terima kasih. Itu sempat menjadi diskusi di tempat kami gitu. Artinya ketika UGM itu mau melakukan screening secara keseluruhan warga tidak hanya ke mahasiswa gitu, tapi kemudian mencantumkan sama gitu NIK atau nomor induk pegawai gitu. Kalau untuk yang pegawai seperti itu, apakah ini aman? Tetapi kemudian ternyata itu dibutuhkan karena harus ada yang nanti kan kalau di UGM gitu masuk semua nih. Kemudian nanti akan terjadi kategorisasi. Ada yang levelnya merah, ada yang orange, ada yang hijau. Nah, nanti tuh harapannya ketika itu udah sampai DPA, DPA itu bisa ketika pertemuan DPA itu bisa langsung gini. Gimana Pak? Dapat berapa merahnya? Ya, 10 itu 3 merah ya punya aku. Tapi alhamdulillah 5 itu hijau. Jadi aku hanya fokus ke 3 orang ini sama yang 2 orang ini yang orange gitu karena supaya tidak naik ke merah. Itu memang dibutuhkan untuk aku harus memberikan treatment khusus nih di sini karena itu tugasku. Kalau yang 5 oke lah gitu. Jadi ketika itu ada NIK itu bisa kemudian terjadi klasifikasi begitu. Satu sisi memang dibutuhkan. Nah, sama Bu dengan yang mungkin yang secara keseluruhan mungkin kebutuhannya bisa sampai ke sana. Sekarang yang harus kita lakukan adalah memastikan sosialisasinya supaya masyarakat tahu bahwa NIK-mu itu tidak membuka kemungkinan untuk itu bocor ke pihak-pihak yang tidak berkaitan. Aman. Jadi gimana caranya masyarakat harus tahu bahwa NIK itu tidak bisa disepi, gini bukan NIK-nya. Masyarakat harus gimana caranya tahu bahwa info ini, data ini hanya diakses oleh orang-orang tertentu gitu. Dan NIK itu tidak langsung menunjukkan ini siapa. Ya cuma berupa angka saja. Baru nanti ketika ada kepentingan itu baru diakses. Nah, itu gimana caranya Bu? Sosialisasi itu tetap harus dilakukan khusus untuk menimbulkan, memastikan trust itu ada. Jadi yang bisa kita lakukan itu karena memang dibutuhkan. Gitu. Jadi kontradik. Nggih. Nggih, monggo silakan. Jadi menyambung dari Ibu Rina tadi, memang sih setelah berkali-kali saya terutama saya mengikuti Zoom penerapan P3LP ini, memang sih beda ya P3LP dengan screening gitu ya. Nah, jadi Bu, ini pengalaman saya melihat sering saya lihat ke sekolah karena mendampingi petugas kita di Puskesmas. Jadi memang anak-anak ini siswa-siswa itu ketika dia screening tuh dia terlalu khusyuk gitu ya, fokus dia sampai dia kemudian menemukan kalimat di SDQ-nya itu uh, Anda memerlukan bantuan profesional. Artinya dia kaget, oh Bu, jadi nih saya udah termasuk gila ya Bu. Nah, jadi waktu dia men-screening dirinya sendiri gitu ya pakai SDQ, bisa jelaskan enggak gitu ya. Nah, nanti kan di layar di Simkeswa kita tuh kan merah, seperti Ibu bilang tadi kan merah dia seperti itu. Nah,
apakah boleh, karena memang ini juga program. Saya paham dari P3LP sendiri memang itu luka psikologis, artinya apa yang memang sifatnya sementara gitu ya, maksudnya cuman pertolongan pertama, namanya pertolongan pertama. Nah, apakah boleh yang mereka anak-anak ini yang bilang, lah saya gila ya Bu, saya sudah ini ya Bu, gitu ya. Jadi seringan begitu kalau dia udah Anda memerlukan bantuan profesional. Jadi dia menganggap saya ini bermasalah gitu. Nah, itu bisa nggak kita terapkan P3LP ini? Sangat bisa ya Bu ya. Ya, alhamdulillah. Baik, sangat boleh dan justru harus Bu. Jadi P3LP itu at any time dibutuhkan itu diberikan. Bahkan tadi saya di forum ini di mana aja gitu. Kami selalu menandaskan gitu bahwa bahkan orang depresi yang menangkap tanda-tanda mau relapse, kemudian dia mau ke psikolog atau psikiater, kemudian dia dalam keadaan nggak stabil, tidak baik-baik saja, dia bisa jawel support sistemnya. I'm not okay gitu. Nah, yang dijawel itu harus memberikan P3LP ketika dia tahu gitu. Seharusnya dia memberikan P3LP. Udah tenang, oke, kamu ready untuk ke psikolog? I'm ready. Udah kemudian ke psikolog. Kami, para psikolog, saya Mbak Wirda dan teman-teman gitu, itu selalu menerapkan P3LP ketika memulai intervensi, memulai terapi, memulai konseling. Mengkondusifkan, menenangkan, membuat dia nyaman, tenang. Set. Gitu. Jadi kapanpun Bu, kapanpun dibutuhkan P3LP itu bisa dihadirkan. Yes, benar gitu. Bahkan itu yang harus kita terapkan ke anak-anak kita misalnya gitu. Kita mau ngomong sulit nih. Bahkan kan gitu kalau ini mohon maaf sih, tapi saya yakin di agama lain juga begitu. Bahkan di Islam itu, mari kita perhatikan, Luqman itu ketika hendak menyampaikan larangan yang sangat keras gitu. La tusyrik billah itu kan keras sekali gitu. Tapi apa yang beliau lakukan? Dia tidak yang kemudian langsung, tapi dia melakukan PFA sebetulnya, mengkondusifkan. Dia mengatakan, ya bunaya, wahai buah hati kesayanganku. Kayak yang, Le, sini sebentar. Dielus dulu, ditunjukkan bahwa aku mencintaimu. Baru kemudian ditancapkan larangan keras. Jangan, itu baru. Tapi tahap-tahapannya untuk sampai ke keras itu disiapkan dulu. Baru ada trust gitu, oke, hubungannya oke, makanya tadi koneksi sebelum koreksi itu betul adanya. Baru kemudian begitu. Terbayang ya. Jadi memang betul-betul kami pun menerapkan sepanjang waktu P3LP menikah. Gitu. Sudah tepat Bu, terus gitu. Baik, bisa kita lanjutkan? Nah, ini aja gitu. Nah, ini keterampilan mencari pertolongan. Help seeking behavior kelihatannya sepele namun bukan sepele, tidak sepele. Keterampilan mencari pertolongan di anak-anak kita masih sangat rendah. Bahkan ketika mereka tahu dia butuh pertolongan, itu masih yang mental blocknya masih sangat. Nah ini tahapan mencari pertolongan. Ada awareness dulu. Bapak Ibu, tugas kita sebagai first aider itu menumbuhkan awareness bahwa I'm not okay dan aku butuh pertolongan. Aku nggak bisa menyelesaikan ini sendiri, itu tugas kita. Gitu. Kemudian memahami masalah sebagai masalah kesehatan jiwa gitu. Iya kayaknya ini aku yang nggak baik-baik saja jiwaku deh. Gitu. Aku nggak baik-baik saja, aku merasakan nggak baik-baik saja dan aku nggak bisa menyelesaikan ini sendiri. Tugas kita untuk menyadarkan dia begitu. Baru kemudian tahap linknya gitu. Oke, gimana? Kayaknya kalau aku ngobrol sama aku, oke, aku akan mendengarkanmu dengan baik. Tetapi aku pun juga penasaran dengan masalahmu. Gimana kalau kita akses psikolog? Gimana kalau kita ke guru BK, kita tanyakan aja. Aku juga penasaran. Yuk, tak temen nih, gitu. Tapi Kak, nggak apa-apa, ayo sama aku. Gitu. Bapak Ibu mohon diingat, link menghubungkan itu ada membersamai di situ. Gitu ya. Jadi memutuskan untuk mencari bantuan, awareness, willingness, gitu. Kemudian memilih sumber bantuan, membutuhkan pengetahuan tentang siapa yang bisa menolongnya. Itu kemudian kita pilih.
BK, kemudian kalau di sekolah settingnya sekolah ya pihak BK yang kemudian memutuskan untuk mari kita kesiswaan biar nanti dihubungkan ke layanan profesional, dihubungkan ke psikolog puskesmas atau biro jaringan kerjanya, networkingnya, begitu aja gitu. Jadi ini tahapan mencari pertolongan sampai nanti readiness, oke, aku ke psikolog dan aku siap menjalani apapun intervensi yang ditumbuhkan. Jadi awareness dulu itu yang paling penting, willingness, kemudian readiness itu harus ada, all harus set. Nah, kemudian faktor kesiapan mencari pertolongan. Nah, menikah yang kita pastikan ada aja, baik di setting apapun. Di setting apapun, gitu. Kalau kita di setting keluarga misalnya, Bapak Ibu tidak mungkin P3LP itu bisa diterapkan di dalam rumah ketika ini tidak ada. Jangan berharap terlalu muluk gitu. Ketika kita tahu kita sebagai orang tua gitu, sepasang orang tua yang tidak ada waktu, tidak selama ini AB, kemudian jadi ada penerapan P3LP di dalam rumah. Enggak. Kita harus pastikan kita ready untuk menjadi salah satu sumber pertolongan. Kita dulu yang harus memastikan. Gitu. Tadi Mbak Dani bercerita bahwa ketika kita berubah, orang tua berubah, itu anak itu juga akan mengikuti kok. Maka jangan pernah, mari kita mulai dari ini, gitu. Tapi saya yakin ibu-ibu, bapak sudah melakukan ini. Tapi mari kita mulai hari ini, gitu. Jangan pernah lagi berharap orang lain berubah dulu. Mari kita dari diri kita sendiri, gitu. Dan itu sudah sangat terbukti. Intervensi apapun ke orang tua, anak itu baru mulai mau berubah ketika melihat orang tuanya berubah dulu. Ketika biasanya tonnya itu segini, ketika orang tua tonnya segini, anak mengikuti jadi segini, nggak mau kalah dong, gitu. Anak itu kalau pulang jam malamnya jam 11, dia pulang jam 1, ketika dia dalam perjalanan pulang, yang disiapkan apa Bapak Ibu? Yang disiapkan apa? Sepanjang perjalanan pulang tuh yang dipikirkan apa? Jawabannya. Dia sepanjang perjalanan itu udah menyiapkan senjata. Semua senjata yang dia punya itu udah dikeluarkan. Kalau Bapak Ibu tahu di sini tuh ada trisula, ada ini tuh udah siap semua untuk tempur. Begitu buka, di dalamnya sudah ada ibu yang begini, oh dia lebih siap lagi. Sama-sama membara, dia tuh membaranya itu luar biasa gitu. Apa ya? Kayak gitu. Sudah, dia mengikuti gitu. Jadi semuanya ada di tinggi di sini nih, saling. Nah, sekarang coba bayangkan. Dia udah siap begitu, buka, sudah gitu. Ibunya gitu. Sudah pulang, sudah makan. Apa dia mau cengkekeng begini? Hah? Oke. Zong kan? Zong gitu. Karena frekuensinya nggak ada. Dia mau ngapain? Gitu. Ditanya begitu mau soyong. Sudah. Oh, kan nggak mungkin, wagu sekali gitu. Jadi memang Bapak Ibu, ketika kita mau semuanya ada perubahan, mari kita mulai dari diri kita sendiri. Orang lain akan mengikuti kok. Nah, yang pertama ini harus dipastikan, ketersediaan sumber pertolongan itu siapa saja, apa saja. Gitu, disiapkan. Kalau belum ada, mari kita siapkan. Nah, kemudian dukungan sosialnya ada enggak? Kemudian akses ekonominya, karena kalau ini biasanya di sistem gitu aja yang berbayar, ada enggak? Kalau kita mau menerapkan di fakultas, mendatangkan psikolog, kita bertanya, komitmen dari fakultas untuk membiayai psikolog ada enggak? Ataukah mau dibebankan semua ke mahasiswa? Jadi mahasiswa yang datang ke psikolog bayar. Itu mungkin jadi salah satu hal yang menghambat juga, perlu dipikirkan. Kemudian usianya berapa? Karena ini akan berpengaruh pada pendekatan. Riwayat mencari bantuan kesehatan jiwa, budaya nilai tertentu atau karakter individu, dan kemudian stigma. Stigmanya apa saja? Yang harus kita antisipasi, kita perjuangkan untuk itu dihilangkan, diturunkan, kemudian hilang. Sosialisasi dan lain sebagainya. Ayo ke psikolog gitu. Kita cerita-cerita bareng misalnya. Ayo curhat ke psikolog, kita bicara-bicara tentang pacarmu, kita bicara-bicara tentang gitu. Mungkin sampai segitunya untuk kemudian menurunkan stigma bahwa yang ke psikolog itu gila. Bukan Anda ya Mas yang gila. Yang ke psikolog itu gila gitu. Untuk menurunkan stigma yang mungkin sangat kuat di beberapa daerah gitu. Dia gila loh, kok tahu?
Dia ke psikolog kemana, aku ngerti. Oh iya, sampai separah itu. Maksud sih? Iya, tapi kamu jangan bilang-bilang gitu. Gitu. Tapi masih ada, jangan, masih ada yang begitu. Gitu. Jadi yang ke psikolog, apalagi ke psikiater itu gila. Itu stigma itu masih sangat kuat. Jadi kita harus memetakan apakah stigma itu masih segitu kuatnya. Stigma yang lain apa? Itu harus kita petakan gitu ya. Nah, baru kemudian kita bisa menyusun seperti apa sistemnya, seperti apa nanti kita akan running P3LP ini. Nah, ini juga menjadi satu hal yang penting karena acap kali gitu ini dipertanyakan. Yang di sini mungkin kata-katanya bukan perlu tapi harus. Di titik ini kamu sudah seharusnya dan harus ke psikolog. Karena kalau kapan ke psikolog, kapan aja. Kamu just sekedar pengen curhat juga nggak apa-apa. Saya itu oleh sebagian klien saya dilabeli teman berbayar. Gitu. Bu, saya ke sini akhirnya kemarin itu kayaknya saya bisa menangani sendiri, tapi kemudian saat di satu titik saya, wah ini harus menemui teman berbayar, Kubu Nurul ini, gitu. Jadi gitu kan, iya karena di UKP masih berbayar, jadi gitu. Jadi seperti itu. Itu dia at any time dia bisa menghubungi psikolog, bisa ngobrol. Ngobrolnya ngalor ngidul saja. Tapi setelah itu dia, saya udah dapat Bu, paham saya sekarang. Udah cukup, udah Bu, selesai sini aja ya. Udah dia gitu, udah merasa cukup gitu. Tapi ini tuh adalah kondisi kamu harus ke psikolog. Seharusnya kamu ke psikolog. Karena nggak bisa lagi menyelesaikan persoalan first aider itu. Gitu. Kondisi-kondisi apa saja? Ketika masalahmu mulai sangat mengganggu aktivitas sehari-hari, sudah mengganggu, prestasinya sudah jeblok, fokusnya sudah berantakan, relasi sosialnya sudah nggak baik-baik saja, sudah super baperan dan lain sebagainya, rawat dirinya sudah turun, itu sudah mengganggu aktivitas sehari-hari. Ketika apa? Ketika kamu menemui jalan buntu, udah nggak bisa mikir, aku harus gimana? Nggak ada, buntu, ruwet, ke psikolog lah. Orang yang selama ini jadi tempat tumpuan ternyata juga nggak bisa memberi nasihat yang pas. Ke psikolog lah. Gitu. Kemudian ketika orang-orang di sekitar tadi, ketika orang-orang sekitarmu tidak ada yang bisa membantu, sudah buntu, ke psikolog. Orang-orang terdekatmu mulai merasa tidak nyaman. Beberapa kali bertanya, "Are you okay? Kamu baik-baik saja kan?" Sementara dia nggak mau curhat. Kamu baik-baik saja kan? Sakit. "Are you okay?" Dari hari ke hari ditanya begitu. Maka dia tahu bahwa, oh aku sudah sangat berbeda di mata mereka. Mulai membuat tidak nyaman. Maka kemudian putuskan untuk ke psikolog. Hanya dengan ke psikolog aku bisa curhat karena dan aku pastikan bahwa itu tidak akan ember kemana-mana. Harus ke psikolog. Kemudian ketika baru saja mengalami peristiwa traumatis, yang itu berapa hari nggak hilang-hilang. Sebetulnya itu bukan trauma, karena kalau trauma ada waktu itu tegak diagnosa dia trauma. Mungkin ini adalah kondisi abnormal. Jadi dia habis dibuang gitu, masih keliengan gitu. Tapi keliengannya itu lebih dari seminggu masih yang keliengan gitu, masih yang dia menunjukkan reaksi-reaksi yang kalau kondisinya normal, ini jadi abnormal. Jadi ibu-ibu kita itu mengenal yang namanya normal reaction to abnormal situation. Di mana kalau kondisinya normal, reaksi ini menjadi tidak normal. Tapi kalau ini kondisinya abnormal, maka ini bisa dipahami. Dia kenapa ya? Kenapa? Dina. Bilang, kenapa ya? Dia itu nggak mau ketemu orang, nggak mau makan. Dia itu nggak mandi, sudah semingguan ini dia nggak mandi, nggak mau, pokoknya aneh, nggak mau diajak bicara dan sebagainya. Sebentar, Dina, bukannya itu yang mamahnya kemarin meninggal ya? Iya, kelas sebelah gitu. Nah, tapi memang dia tuh deket banget sama mamanya, dia tuh cuma bisa curhat sama mamanya gitu. Ya mungkin karena mamahnya meninggal. Tapi dia tuh kayak gitu, aneh banget, nggak mau mandi, nggak mau makan, nggak mau ketemu orang.
kayak ngeblank gitu dan lain sebagainya. Menurut Bapak Ibu itu normal atau tidak normal? Kondisinya dia baru saja ditinggal mati oleh ibunya. Bisa dipahami tidak reaksi ini? Bisa dipahami tidak reaksi ini? Di situasi ini bisa dipahami. Tapi kalau tidak ada kondisi abnormal, ini bisa dipahami betul? Enggak, abnormal. Ini tidak normal. Tapi karena ada situasi abnormal, maka ini bisa dipahami. Nah, tugas PFA di sini, gitu. Kalau kita mendapati seperti itu, gitu, sudah berhari-hari, seminggu lebih, gitu, maka kita harus segera nututi, memfollow up. Oh, sekarang saya tuh tadi mau gitu Bu, bukan ngetotke, bukan follow up, tindak lanjuti gitu. Nah, memfollow up gitu dengan mendekatinya, kemudian membujuknya untuk ke psikolog, ditemani, dibersamai ke psikolog. Karena kalau tidak di follow up seperti itu nanti akan jebol menjadi gangguan jiwa. Karena abnormal situation menika berjangka, tidak selamanya. Gitu. Nah, kalau di setting akademik kami selalu mengatakan begini. Salah satu yang akan menjadikan kalian survive, wahai teman-temanku mahasiswa gitu, adalah kemampuan kalian untuk memetakan kondisi abnormal apa saja yang kalian punya. Sehingga kalian bisa mengantisipasinya jauh-jauh hari gitu. Kalau bisa tahu gitu kondisi abnormal saja yang dalam satu semester itu mesti dijumpai gitu. Ketika menjelang dia bisa tahu gitu. Masuk lagi nih ke kondisi abnormal. Mesti aku uring-uringan, mesti aku senggol bacok, baperan, sensitif, migrain, boyoan, dan lain sebagainya. Dia udah tahu gitu. Aduh, kondisiku kayak gila. Aduh. Maka dia mengumpulkan mood booster. Dia kalau punya support sistem keluarganya, dia akan curhat. Mah, aku tuh mau memasuki kondisi abnormalku. Aku mau memasuki medan perangku. Mau uring-uringan lagi, mesti dan segala macam. Karena aku pasti stresku nanti negatif stres banget. Oke, terus mama harus gimana gitu. Mah, gencatan senjata ya. Kalau menegurku nanti setelah aku mengarungi itu, selesai, baru ditegur. Apapun itu, dikumpulkan aja mah pakai surat gitu. Nanti itu rapel gitu. Gencatan senjata ya mah ya, gencatan senjata gitu. Nah, dia akan itu kemudian bisa mengantisipasi. Mood boosternya dikumpulkan. Dia suka coklat dikumpulkan. Apa namanya, misal ujian gitu ya gitu. Apa namanya? Kamarnya betul-betul dikondusifkan. Pakai wangi-wangian atau apapun itu. Atau ada beberapa anak yang mengatakan gini, "Mah, kamarku selama 2 minggu ke depan akan seperti kapal pecah. Mama tidak usah inspeksi. Itu pasti kayak kapal, wah lebih parah dari Titanic mah gitu. Jadi mama jangan pernah mengatakan masuk mengatakan, stop mah, stop gitu. 2 minggu aja mah, 2 minggu aja. Gitu, biarkan aku di tengah kapal pecah itu. Nah itu termasuk mengkondisikan diri. Gitu. Jadi membersihkan hal-hal yang bisa di manage gitu. Nah, yang tidak bisa dihindari lagi ya sudah dijalani saja. Nah, itu termasuk menyiapkan diri. Kembali lagi ke sini. Jadi itu yang kondisi normal reaction to abnormal situation. Kita biasanya salah satu yang bikin kita survive adalah ketika kita bisa memetakan kondisi abnormal apa saja yang mungkin biasanya dalam satu semester itu menghinggapi kita. UTS, UAS, ngumpul tugas, ketemu Pak dosen, Bu dosen, ketika pulang ke rumah, ketika ada libur dan dia harus pulang ke rumah, itu kondisi abnormal yang bisa diperkirakan dan bisa diantisipasi. Jadi tidak kaget. Tidak yang tahu-tahu, aku kenapa aku begini, ada yang berubah dengan diriku, aku tidak menjadi seperti diriku yang dulu, dan lain sebagainya gitu. Karena dia tidak paham kondisi apa yang sesungguhnya terjadi pada dirinya. Dan Bapak Ibu, itu pun dialami oleh calon-calon psikolog. Kenapa? Karena tidak memahami itu tadi normal reaction to abnormal situation. Sehingga merasa aku tidak capable sebagai psikolog. Calon psikolog ke aku bisa mengalami ini. Aku merasa lelah setelah ketemu klien, aku merasa lelah seharian tanpa aku bisa ngapa-ngapain, tanpa dia tahu bahwa itu normal reaction. Gak usah lebay untuk merasakan itu. Ya memang begitu. That's okay, nggak apa-apa. Gitu.
Jadi cemas terhadap rasa cemas yang kemudian menggunung itu yang kemudian menjadikan kontraproduktif. Nah, menikah kembali ke sini. Baru saja mengalami hantaman yang luar biasa, kemudian kamu mulai mencari pelampiasan pelarian yang ke hal yang negatif, kita mulai yang ke negatif. Salah satu yang paling ekstrim bunuh diri atau melukai diri sendiri. Itu harus segera ke psikolog. Bapak Ibu kita sebagai first aider ketika menjumpai itu harus segera menerapkan linknya. Tadi udah disampaikan oleh Mbak Wirda. Gimana caranya supaya dia tahu bahwa oke, aku harus ke psikolog, apapun yang terjadi tolong antar aku karena aku nggak berani. Siap, ayo aku juga mau bertanya tentang beberapa hal dibersamai. Gitu, Jek. Kemudian ketika muncul ide kematian di benak atau pikiran, nah itu sudah harus ke psikolog. Salah satu pelajaran terbaik yang dapat kita pelajari dalam hidup adalah menguasai cara untuk tetap tenang apapun yang terjadi. First aider itu nggak butuh keterampilan apapun sebetulnya kecuali untuk tetap kalem dan tenang. Ojo kagetan, ojo gumunan, sik tenang. Gitu. Jadi jangan kagetan, jangan heranan, dikit-dikit kok heran, dikit-dikit takjub, jangan. Tetaplah tenang, cuma itu. Tiba-tiba yang ada orang melukai diri sendiri gitu. Tadi udah dicontohkan Mbak Wirda gitu. Kan kita itu kan nggak semuanya tahan lihat darah. Ada salah satu peneliti kami itu yang sangat tidak tahan dengan darah. Suatu saat ada yang menelpon waktu COVID karena kami call center, kemudian ngirim gambar dia habis cutting. Muntah-muntah peneliti kami. Gitu. Nah, tapi dalam kondisi ini ketika kita menjumpai seperti itu, di hadapan yang bersangkutan, tetap stay calm. Kemudian mundur pelan-pelan, habis itu melepat. Ketika sudah nggak kelihatan langsung yang boleh kemudian cantik itu boleh, langsung heboh itu boleh, tapi jangan sampai kelihatan. Kenapa, Mbak? Darah, aku nggak bisa. Tapi di depan itu langsung ya tetap tenang. Oke, sebentar, bentar ya. Kemudian langsung larilah ketika ini. Tapi tetap tenang di depan. Sama persis yang dilakukan oleh tim kami psikologi. Itu tetap tenang. Jadi ada satu orang yang tenang. Yuk kita bawa ke sana tenang. Jadi ada yang mau ngomando gitu. Karena setara naluri mereka tahu bahwa ini anak panik. Maka kalau kita ikut panik, dia akan semakin panik. Dan rasa itu beresonansi. Rasa itu menguar. Rasa itu menjadi magnet. Dan rasa yang negatif itu jauh lebih kuat dibandingkan yang positif. Kita di dekat orang bahagia, happy, dengan di dekat orang yang bermuram durja sepanjang waktu, mana yang lebih terpengaruh? Dengan yang bermuram durja sepanjang waktu kita duduk di dekatnya, ditekuk gitu, sama yang orang happy. Lebih mudah mana? Lebih mudah ikut happy atau lebih mudah ikut ukit yang nggak enak banget? Yakin, Bu. Yakin. Karena orang happy itu tidak semua orang senang melihat orang lain happy. Tapi kalau menderita gitu tuh kayak yang tanpa sadar itu tuh merembet. Gitu. Dan itu lihat penelitian ternyata gitu lebih mudah. Tapi orang happy itu meresonansikan happy-nya benar. Itu benar sekali. Tapi ini lebih mudah. Kita itu kan ada segitiga menikah, pikir kognitif, emosi, perilaku. Bapak Ibu, itu salah satu terutama di pikiran dan emosi. Ketika itu negatif, itu tuh jadi kumparan magnet yang itu akan menarik hal negatif lainnya di semesta. Makanya kalau kita pas negatif-negatifnya, pikiran negatif, suudon melulu, kemudian overthinking gitu, kemudian emosinya jadi negatif, itu ada aja yang kita tuh keinget gitu. Merecall hal-hal buruk di masa lalu yang itu sudah 10 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu, nggak ada penyebabnya, tiba-tiba ingat. Itu karena kita sedang menjadi magnet negatif. Gitu.
Dan Ibu perhatikan buatan Bapak Ibu, kalau kita negatif dari awal, uring-uringan, suudon, marah gitu, kita ada aja yang entah terantau apa, entah apa, kayak sial terus sepanjang hari itu. Karena kita sedang menjadi magnet negatif. Ini tuh aura menguar gitu, nggak fokus benar gitu. Itu juga menjadikan kita jadi blank aur-auran begitu. Tidak solid, kita tidak sedang solid gitu seperti itu. Jadi salah satu cara, ini salah satu pelajaran terbaik yang dapat kita pelajari adalah bagaimana cara untuk tetap tenang di situasi apapun. Itu aja. Dan kalau yang bicara itu Bruce Lee, ya percaya saja lah kalau Bruce Lee ngomong begitu gitu. Karena beliau sudah menerapkan. Masih, kan kita satu kohort je, Bruce Lee masih paham je, kan kita gennya sama. Generasinya pasti sama gitu. Generasi sudah sepuh gitu. Ada yang Gen Z. Kalau Jet Li mungkin ya Bu gitu. Kalau Bruce Lee itu, baiklah. Nanti di googling, Bruce Lee menikah jauh lebih hebat dari Jet Li. Oh, Jet Li siapa juga gitu. Oh, lebih hebat dari Jackie Chan, Pak. Lebih hebat dari Jackie Chan. Bruce Lee lebih hebat. Kebalikan Bu, kita Gen Z nggak tahu saya. Taunya saya kalau Korea cuma Lee Min Ho ya gitu. Gitu Bu, yang lainnya mas saya mana paham. Saya cuma taunya Lee Min Ho, Suju itu aja namanya Suju gitu. Yang lainnya udah ngerti gitu, udah nggak paham. Nah, kita bicara tentang coping dan self care seperti apa? Ini salah satu bentuk cara kita untuk menjaga kesehatan mental diri sendiri itu seni. Masing-masing orang berbeda. Jadi waktu siapa Bu? Ibu Lia tadi yang mengatakan boleh nggak yang paling tepat apa gitu? Ya semua Ibu aja tadi yang tanya. Ya semuanya tepat. Mau dikombinasikan juga oke. Karena memang unik, masing-masing unik. Gitu. Jadi sesuaikan saja. Nah ini proses mengenali kebutuhan psikologis dan emosionalnya. Sebagai usaha untuk mengelola stres, menurunkan resiko, meningkatkan resiliensi, meningkatkan kesejahteraan psikologis. Self-care apalagi bagi orang depresi. Kita tahu bahwa depresi itu adalah salah satu gangguan jiwa dengan 1000 wajah. Ada 1000 orang depresi, 1000 orang depresi yang berbeda. Beda-beda. Nah, kayaknya bukan di forum ini saya menceritakan. Saya pernah ada di fase awal-awal dulu. Saya pernah menjadi psikolog yang sok tahu. Saya merasa sudah sangat menghayati depresi gitu. Sudah tahu yang depresi itu bukanlah sedih yang ala kadarnya. Sedihnya itu menggelayut kayak menarik kita ke bumi gitu. Pekat, kelam. Kan sedihnya depresi gitu. Tapi waktu itu saya belum cukup tahu bahwa sedih itu tidak semua orang depresi itu sedih. Saya dengan penuh empati itu pernah ke klien, padahal saya tahu betul dari awal dia masuk mukanya tuh super duper datar. Tapi saya itu dengan yakinnya masih kamu sedih sekali. Saya bisa merasakan. Tapi kalau ingat tuh malu gitu. Iya, tapi semua orang kan memasuki fase itu aja gitu. Saya tuh ingat banget waktu itu saya tuh empati banget, so empati gitu. Gitu terus kemudian yang anak itu mahasiswa gitu cuma lihat saya gitu. Tapi saya nggak pernah sedih, Bu. Itu langsung yang oke, baiklah gitu. Gitu. Lalu apa yang kamu rasakan? Dia bilang hampa, kosong. Saya nggak ngerasa apa-apa. Tapi saya nggak merasa apa-apa. Nah itu beban berat bagi dia. Karena kalau dia sedang relapse gitu, dia kayak yang di sini berat banget. Ibu-ibu bisa bayangkan, bapak-ibu bisa bayangkan, ruangan yang sangat luas, kita di situ, tidak ada sesuatu pun di ruangan itu. Kosong, hening. Itu kan membekap. Dia sampai bisa sesak nafas. Ketika kosong begitu. Kayak yang aku sendiri, benar-benar sendiri, totally alone. Nggak ada yang memperhatikanku, nggak ada yang menghargaiku, nggak ada yang kemudian menyayangiku, dan lain sebagainya. Kosong. Nggak ada, dia nggak bisa melihat masa depan. Kosong. Nggak bisa berpikir selain kosong. Hampa. Luas banget. Hampa, tapi hampa.
itu bisa sangat membekas gitu. Jadi dia ke psikolog, dia salah satu cara untuk mengenali depresiku itu seperti apa. Iya, aku depresi, tapi depresiku itu seperti apa. Nah, biasanya saya kalau merujuk ke psikiater, saya minta dia betul-betul mempelajari mengenali depresinya. Depresi dia seperti apa. Kemudian saya minta dia untuk mengenal beberapa macam obat antidepresan. Karena kan efeknya berlainan gitu. Maka ketika dia ngobrol dengan psikiater, dia bisa kemudian berdiskusi. Dok, saya depresi yang begini gitu. Saya mengalami diri gitu. Kemudian ketika dokternya, psikiaternya memberikan resep, dia kemudian bisa ini, dok, tapi bukannya resep itu biasanya untuk depresi yang begini ya. Saya sebetulnya sudah cukup ini, tidak perlu pakai obat itu. Boleh tidak saya memakai resep yang lain? Kalau ini menurut dokter gimana? Jadi ada dialog. Gitu. Dia menguasai depresinya meskipun dia depresi. Gitu. Sama dengan saya itu punya klien. Saya punya klien yang akhirnya dia bisa berdiskusi dengan psikiaternya begini. Dok, boleh tidak itu mau ujian? Dan ujian ini penting banget buat saya gitu. Boleh nggak obat antidepresan yang itu diganti sama yang ini? Karena kalau pakai itu tuh saya tuh tidur terus. Saya enak, habis bangun itu enak, tapi saya butuh waktu untuk belajar. Diganti. Gitu. Kemudian bisa bertanya, dok kira-kira ini kapan diturunkannya? Dosis ini kapan turunnya? Ketika saya kondisinya seperti apa? Nanti kita, jadi dibikinkan program. Nanti kamu turun ketika kamu sudah sampai gini, kamu rasakan selama ya 1 minggu, 2 minggu, kamu rasakan begini, artinya kamu sudah sampai tahap ini bisa diturunkan. Itu terprogram dan itu bisa bicara. Berbeda dengan orang yang nggak tahu apa-apa, kemudian yang ya aja. Termasuk tidak tahu bahwa 2 minggu pertama itu masa penyesuaian. Sehingga sangat bisa dipahami ketika dia merasa, kok aku makin depresi ya, kok aku merasa makin low ya gitu. Ya memang itu observasi terhadap diri sendiri untuk dikomunikasikan ketika kontrol. Kan masa tenggangnya 2 minggu. Nah itu harus dipahamkan. Gitu. Jadi tahu proses mengenali kebutuhan psikologis dan emosionalnya itu termasuk self-care. Di orang depresi self-care-nya termasuk begitu. Tahu sampai tahu apa yang terjadi, depresi apa yang sedang terjadi pada diriku. Memegang peran penting dalam pemeliharaan dan pemulihan kesehatan mental. Iya. Kalau tahu self-care, tahu kondisi diri, kita bisa mengatakan, sebentar ya, beri aku waktu 10 menit sebentar saja. Kemudian keluar ruangan, take a break. Kalau ada klien itu yang kemudian dia masuk ke semacam gudang, bukan pantry, kalau pantry ada lalu lalang, dia semacam gudang gitu, dia pegang, ambil minum di pantry, kemudian dia di situ. Sambil minum, sambil dia kemudian relaksasi nafas, gitu, sampai dia merasa tenang. That's okay, hey, gitu, kamu oke. Dia panggil dirinya sendiri. Nurul, are you okay? Gitu. Kemudian dia kemudian dikir istighfar dan sebagainya, gitu. Dia udah cukup merasa tenang, sudah minum, dia baru keluar. Ada yang begitu, gitu. Jadi kenapa dia bisa melakukan itu? Karena dia tahu betul dirinya. Dia tahu kapasitas dirinya. Aku nggak boleh memaksakan diri. Kenapa? Karena aku bisa jebol. Gitu. Take a break. 5 menit, 10 menit, itu cukup biasanya untuk relaksasi, relax, dan lain sebagainya. Gitu, Nji. Nah, salah satu teknik coping yang pertama itu journaling. Bapak Ibu, ini magic sekali. Saya tuh pernah menjumpai klien. Di satu waktu saya tuh pernah menjumpai klien, awut-awutan, benar-benar nggak tahu, dia tuh nggak tahu sampai masalahnya apa, nggak ngerti gitu. Saking ruwetnya sekali. Kemudian akhirnya kami minta untuk nulis. Ditulis semuanya. Dia tulis secara semuanya, dia nggak urut gitu. Kemudian kasih satu ini lagi, suruh mengkelompokkan. Kelompok pertama masalah kampus. Kedua masalah pertemanan. Ketiga masalah pasangan, masalah keluarga. Itu dimasuk-masukkan. Itu dimasuk-masukkan. Nah kemudian setelah ini, dia tuh cuma lihat begini. Nah, kok cuma jadi 4 ya Bu Nurul? Jadi 4 masalah gitu. Iya gitu. Dia itu kayak menuangkan semuanya gitu. Yang awut-awutan tadi ada aja, dia mikir kemudian nulis lagi, dia mikir nulis lagi gitu. Ditulis semuanya, apa yang ada di sini itu di sini.
sirkuit yang awut-awutan itu dituangkan di sini, dia bikin sirkuit di sini sendiri. Sirkuit sendiri di kertas itu ditulis gitu. Dibagi 4 gitu. Dan kok rapi sekali ya. Terus dia ketawa. Terus kemudian ketika mau ngomong gitu, dia bilang, sebentar Bu Nurul, kayaknya saya sudah oke deh. Saya boleh bawa kertas ini? Boleh. Udah selesai gitu, dia selesai gitu. Ya kayak saya udah lega. Oh iya ya, bisa dibeginikan ya gitu. Sudah selesai. Jadi lamanya konsul itu cuma nunggu dia nulis dan mengkelompokkan. Sudah, that's it, that's all. Dia lihat itu ketawa-ketawa sendiri. Kemudian lega gitu, kelihatan leganya. Dan ketawa, kemudian sudah selesai. Gitu. Jadi hal ruwet yang di sini 90 berapa persen ini ruwet gitu di sini saling kesana kemari liar banget gitu, nggak bisa dikendalikan. Ketika dituangkan dalam tulisan itu kayak dicencang. Dicencang itu apa ya? Diikat. Kayak diikat, bukan dipangkas, diikat gitu, diikat di sini. Jadi nggak liar lagi. Kemudian diatur, dibariskan. Itu kayak secara mental itu kayak kita yang mengendalikan kayak domba-domba gitu, kemudian kita kayak yang sudah ke sini aku panggil, kemudian aku bagi 4 rapi gitu, rapian. Kemudian yang gurun luas itu gurun tanah apa namanya rumput, tanah lapangan rumput yang luas itu jadi kelihatan lapang sekali. Yang awalnya itu penuh dengan domba jadi kelihatan lapang gitu, kayak yang kita yang bisa bernafas lega. Itu journaling. Jadi journaling itu bukan hanya yang menuliskan tiap hari apa, tapi bisa juga dengan begini. Itu salah satu cara mengendalikan dan mendisiplinkan pikiran. Dan itu magic sekali. Gitu ya. Nah, kemudian ini teknik stabilisasi emosi. Bapak Ibu, kita bisa mulai mengenali dengan lebih lekat orang-orang di sekitar kita, juga diri kita, tanda kewalahan secara emosional. Kita bisa mulai dengan diri kita sendiri. Gitu. Tanda-tanda begini. Kalau Bapak Ibu menemui begini, ini tandanya sudah kewalahan secara emosional. Gitu, Nje. Ketika kita menjumpai seorang dengan yang tampak berkaca-kaca atau tapat mata kosong, tidak begitu nyambung, menunjukkan respon emosional yang kuat. Kalau yang tadi yang saya contohkan di Fakultas Psikologi ini. Jadi dia mulai dari yang dia merasa nggak berharga, gitu langsung gitu. Dia merasa merepotkan. Dia merasa nggak berubah lebih baik. Dia merasa merepotkan all the time. Dan mungkin saat itu dia merasa stuck, kok aku nggak bisa inget, padahal aku udah belajar, kenapa aku nggak bisa mengerjakan soal ini? Dan dia langsung panik, kemudian yang merasa aku nggak berharga, aku sudah ini, tapi aku nggak bisa menjawab. Dia langsung kemudian panik. Nah ini respon emosional yang kuat, gaduh gelisah, respon fisik yang tidak terkendali, gemetar, tersengal-sengal. Bapak Ibu nanti mungkin akan acap kali menemui Helpi yang begini. Ketika cerita dia yang gitu, seperti itu. Nah, ketika seperti itu kewalahan secara emosional. Maka stabilisasi emosi, teknik apapun itu bisa dipakai. Gitu. Jadi mulai dengan yang kita memandu untuk bernafas, mulai kemudian kita memeluk, menggoyang-goyangkan, gitu, dan lain sebagainya. Dia harus lebih tenang terlebih dahulu. Tidak berdaya karena kekhawatiran tinggi. Orang-orang yang overthinking berlebih, nah di sini itu juga kewalahan secara emosional. Gitu aja. Jadi ini acap kali akan kita temui ketika kita berhadapan dengan Helpi. Gitu. Nanti kita bicara tentang kegawat daruratan sudah seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Wirda. Ini ada yang kemudian arahnya ke kegawat daruratan. Nah ini teknik pernafasan yang saya ceritakan tadi. Kalau kemarin kotak, ada lagi teknik yang begini. Kotak itu pun bisa yang, kalau yang digambar itu berapa Mbak Wirda? 3-3-3 ya? Yang begini, yang akuarium itu 4-4-4. Ada yang teknik 4-4-4. Jadi menarik nafas 4, ini tapi ini harusnya tidak artinya itu tuh hafal di luar kepala sebetulnya hanya dengan melihat gambar panduan. Karena kalau kita menghitung
itu kita akan habis dengan menghitung gitu. Jadi ini harus luwes dilakukannya. Jadi 4 bukan yang 1, 2, 3, enggak begitu. Jadi kita yang kira-kira 4 hanya inti. Tapi inti dari teknik pernafasan itu kembali ke tujuan awal. Apapun tekniknya, itu angkanya macam-macam. Apapun tekniknya, tujuan utamanya adalah menenangkan. Dah itu. Jadi itu benar-benar yang ya seenaknya, harus enak, senyamannya. Karena kekuatan nafas orang satu dengan yang lain berbeda. Ini kalau diterapkan ke eyang-eyang masih bisa? Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi saya masih setuju dengan teknik perut gitu, yang itu termasuk teknik yang menyehatkan gitu. Tapi selain itu, sebetulnya kalau kita bicara teknik relaksasi melalui nafas, itu bebas. Kalau saya cenderung mau pakai teknik apapun, silakan. Yang kuat, yang mana? Yang nyaman, yang mana? Gitu. Jadi Bapak Ibu bisa mengomando diri sendiri. Jadi benar-benar yang senyamannya sampai yang, tapi dengan kalau lebih bagus dengan visualisasi gitu. Kayak yang ketika menarik itu kayak memberikan hal positif, masukkan, kemudian hal positif membungkus semua hal negatif hitam kelam pekat di sini. Kayak yang mengambil sampah, terus itu kan proses ya mengambil sampah, kemudian semprotkan sampah-sampah keluarlah, setan-setan keluarlah gitu. Jadi visualkan begitu. Bad luck keluarlah gitu. Kayak gitu. Jadi kita mantap banget kayak yang bersih banget. Ketika kita akhirnya relax itu kayak yang kita tuh merasa bersih banget. Kenapa? Karena yang negatif-negatif itu udah keluar. Maka kalau pakai teknik ini agak berjauhan gitu ya. Supaya tidak yang lainnya mendapatkan setan yang kita buang, nempel ke situ gitu kan, setannya kan jadi enggak ini gitu. Iya, jadi begitu. Iya, loh kok kita ketemu di sini? Kamu keluar dari mana? Dari ibu itu. Wah, kita enak nggak di dalam? Enak, aku mau ke sana gitu. Kan ya nggak bisa gitu, aja gitu. Jadi gitu. Jadi relax lah, gitu, tenang lah. Jadi apapun yang Bapak Ibu nanti mau terapkan itu kuncinya, gitu. Nah, ini teknik grounding yang tadi sudah disampaikan kemarin sudah disampaikan oleh tim Mbak Nina dan Bu Lisa, dan self shooting. Bisa pakai apapun. Ibu-ibu bisa yang, oh kalau ini nggak ada ininya ya. Kalau di lantai yang dingin gitu, bisa yang ini dilepas, kemudian dilepas, kemudian ditapakkan ke lantai. Tadi sebetulnya yang peregangan itu juga termasuk ketika kita betul-betul memaknai itu, menghayati itu grounding. Jadi kayak yang kepalaku ini kuat banget, kenceng banget, yuk diluruhkan, 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 kemudian ke muka. Mukanya kaku sekali, kotak sekali, diluruhkan. Yuk relax, relax, relax. Kemudian turun ke bahu. Bahuku kaku banget. Yuk relax, relax, relax. Sambil bernafas gitu. Kemudian turun ke perut, perutnya tegang banget, kenceng banget gitu. Dirilekskan. Gitu terus sampai ke paha, kemudian ke betis, sampai ke kaki. Kemudian di absen lagi, oke, relax semua. Letakkan, letakkan, letakkan. Kemudian hayati sebentar, hayati sebentar. Kemudian pelan-pelan, 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 sudah selesai. Nah itu seperti itu termasuk relaksasi plus grounding. Kita full here and now, kita master, kita tuan pada diri kita sendiri, kita menguasai diri kita sendiri. Itu grounding. Nurul, relax. Relax, oke, relax.
Jadi proses begitu. Itu lakukan ketika kita merasa penat. Letakkan, letakkan, letakkan. Pernah salah satu klien itu mengatakan begini, Bu Nurul tahu dari mana itu sudah diletakkan. Sudah diletakkan gitu. Nah, kamu nggak bisa merasakan. Rasanya gimana Bu? Rasanya sensasinya gimana gitu. Nah, saya suruh gini, oke sekarang kencangkan inimu gitu. Inimu kayak yang kamu benar-benar yang gitu. Kamu bengker, jengkerut, jengkerut, jengkerutnya gitu. Dia gitu. Oke, dia jengkerut. Oke, sudah. Sekarang letakkan pelan-pelan. Lepaskan pelan-pelan saja. Terasa sensasinya? Terasa Bu. Itu meletakkan. Gitu. Jadi oh baik gitu dia langsung ya. Oh ya, oke baik letakkan. Oke, letakkan. Letakkan sejenak, letakkan sejenak. Bisa dibayangkan sih? Gitu. Oke, baik. Jadi itu termasuk relaksasi otot yang kemudian pelan-pelan relax, relax, relax. Gitu. Jadi kalau mau misal marah gitu ya, sedang blank gitu, kalau dia mau ini sebentar, sebentar, sebentar. Kan begitu. Tai Chi itu begitu Tanja gitu. Yang kan begitu ya. Kan begitu. Bruce Lee, oh itu Halita ini gitu. Di googling ya, Bruce Lee. Jet Li, Bruce Lee. Wow, itu ngefans sekali. Ya Bu, apa Bu, Fuyung, kok Fuyung Hai itu bukan Fuyung. Apa itu yang terkenal itu Jet Li terkenal? Bukan Pak. Dia jadi apa Pak? Yang bukan. Iya, filmnya dia. Iya, namanya itu ada kayak Fuyung Hai gitu Pak, apa namanya? Wong Fei Hong. Wong Fei Hong, Wong Fei Hong, Fei Hong. Wong Fei Hong. Bapak Ibu yang generasi Z dan ini, wah itu terkenal sekali, cakep sekali Jet Li di situ, cakep. Nah, Lee Min Ho lewat, Lee Min Ho lewat. Itu Jet Li sama. Ya gitu aja gitu. Nah, itu teknik grounding. Loh, kita kan boleh membanggakan generasi kita ya, Bu ya. Oh, katanya udah meninggal, Pak. Oh, masih hidup. Alhamdulillah gitu. Kok kenal, Pak? Tetangga, Pak? Saya pikir udah meninggal karena sakit katanya gitu. Nah, itu teknik grounding setelah syuting ini ya. Salah satunya alirkan air dingin ke tangan itu juga bisa. Kalau kewalahan secara emosional boleh pegangkan botol minum dingin itu juga boleh sambil dipegangkan ke itu sambil tenang yuk tenang gitu. Kemudian ini diginiin gitu. Tenang, tenang, tenang. Sambil dibisikin. Itu juga bisa. Hampir seperti mirip seperti menenangkan anak tantrum. Anak tantrum itu kan kita bisa dari belakang tadi set gitu. Ini nggak boleh langsung begini tapi ini kuat banget gitu sambil kita goyang-goyang gitu. Nah, itu salah satu tekniknya begitu. Jadi ketika kewalahan secara emosional kita menghadapi seperti itu ya salah satunya stabilisasi emosinya begitu. Berjalan pelan tiap pagi Bapak Ibu jangan asal jalan saja gitu. Lihat kanan kiri gitu. Oh, sekarang oh mangganya sudah berbuah tempatnya Pak RT. Besok bisa minta. Jadi here and now. Bukan kok jalan pagi sambil yang kok masa apa ya? Nah, itu nggak ada gunanya, Bu. Nggak ada gunanya. Gitu. Nah, harus here and now, Bapak Ibu, gitu. Dinikmati sambil gitu sambil menghirup gitu, jangan yang malah kemana-mana gitu aja gitu. Nah sama ini berjalan perlahan kanan kiri gitu sambil yang benar-benar ya ini ya now. Fokus pada pernafasan. Keluar masuk hidung lakukan kurang lebih 10 kali sampai kemudian merasa rileks. Itu juga self grounding. Nah, ini yang dipraktekkan kemarin. Benar? Ini salah satu teknik grounding terkenal. Ini biasanya diterapkan untuk healthy yang memang benar-benar dia blank. Jadi perlu banget untuk mengajak dia aktif secara kognitif. Ayo temukan 5 di sekitarmu. Dia akan mencoba untuk yang berpikir. Itu boleh enggak? Itu boleh enggak? Gitu.
Jadi yang memang dia ngeblank banget, kita bisa tuntun kembali ke sini dengan itu. Gitu. Jadi grounding itu membawa pikiran-pikiran liar yang kemana-mana itu, halu dan segamanya itu kembali ke sini. Gitu, kembali ketika kita yang begini-begini nggak bisa, itulah salah satu bisa dilakukan. 5, 4, 3, 2, 1. Ini teknik grounding, salah satu teknik grounding yang paling terkenal. Nah ini relaksasi otot tadinya. Nih kalau ini mah Bapak Ibu sering melakukan teknik pijat gitu ya, gitu. Ini bisa dilakukan. Nah ini mental health bingo, strategi coping. Bapak Ibu bisa mempraktekkan ini pakai lembar seperti ini ke Helpy. Copingmu yang mana? Teknik atau cara menyelesaikan masalahmu biasanya pakai apa ketika kamu sedang tertekan? Memancingkah? Membuat minuman hangatkah? Membaca bukukah? Dan lain sebagainya. Olahraga, berbicara dengan orang, detox media sosial media. Ini penting banget. Ini luar biasa Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa mempersuasi Helpy untuk melakukan ini luar biasa. Gitu. Menonton film, semuanya punya tekniknya masing-masing, punya caranya masing-masing. Nah, ini akan sangat berguna untuk memperlihatkan kepada Helpy, hey, coping itu bisa bermacam-macam loh, susun copingmu. Masing-masing orang berbeda, tidak sesulit yang kamu bayangkan. Nah, bank coping ini menjadi sangat penting untuk orang-orang yang ketika dia bingung, dia tinggal buka kayak mood booster, kayak bank mood booster. Ketika sudah nggak bisa berpikir, tinggal lihat list. Nomor 1, enggak, nomor 2, enggak. Sampai kemudian nomor 15, makan bakso di pojokan lapangan. Mau makan bakso Itu enggak, orang itu nggak bisa berpikir ketika kondisinya tertekan. Maka ketika ada panduan bank coping, bank mood booster itu amat sangat membantu. Mana yang bisa dilakukan? Gitu. Ini bisa diberikan. Nah, tim care ini kalau kita bicara sistem, ini sangat membantu. Bapak Ibu, kalau itu mau diterapkan di setting sekolah, di setting kuliah, ini harus ada. Tim care. Kenapa? Karena orang yang pertama kali menjadi peer counselor atau first aider, yang itu satgas, artinya dia akan dapat klien terus gitu, itu punya potensi yang besar untuk overwhelm. Punya potensi yang besar untuk transference. Empati berlebih. Membawa beban-beban Helpy-nya itu di sini. Dia nggak enak makan, nggak enak tidur, muka pun berubah. Kenapa? Ternyata dia memikirkan apa yang diceritakan oleh para Helpy. Itu transference. Maka tim care itu berguna. Kenapa? Karena ada tata kelolanya. Secara berkala ada bedah kasus, ada case conference yang itu disupervisi oleh BK. Jadi unek-uneknya itu dikeluarkan. Ini salah satu cara untuk mengeluarkan yang itu sudah membuat dia terbenam. Dan itu bisa dilakukan oleh tim care. Gitu. Nah ini tujuan untuk menjaga tim pertolongan pertama pada luka psikologis agar tetap solid dan sehat jiwa. Karena rawan sekali. Helper itu kalau tidak hati-hati dia bisa menjadi Helpy. Jadi hati-hati supaya tidak menjadi Helpy, maka harus dilakukan. Kalau di kebencanaan itu sudah pasti dilakukan. Karena ketika di setting kebencanaan, burnout dan lain sebagainya, itu amat sangat mungkin terjadi pada tim PFA. Nah ini sumber distress bagi first aider, terutama yang di sekolah. Terbebani dengan masalah-masalah yang ditolong, komunikasi dengan anggota tim penolong pertama buruk, ini juga bisa menjadi sumber masalah. Antar anggota tidak harmonis itu menjadi sumber masalah. Tuntutan sebagai seorang siswa dan penolong pertama, tadi itu yang Mbak Wirda tadi, makanya ada beberapa syarat yang itu bisa dipertimbangkan. Pembagian waktu, lokasi sekolah atau lokasi kuliah yang jauh dari rumah dan lain sebagainya. Ini bisa sumber distress bagi first aider. Izin Bu Nurul, waktunya kurang 15 menit lagi. Baik, terima kasih.
salah satu sumber stres utama bagi penolong pertama adalah ketika merasa tekanan yang didapat menjalankan tugas sebagai penolong terutama di suatu krisis ini. Dan ketika dia merasa tidak perform, dia merasa bersalah, tidak berguna, tidak banyak membantu, itu bahaya sekali. Itu bahaya sekali. Nah ini langkah 8 langkah untuk melawan stres. Ini sebetulnya Bapak Ibu pasti sudah paham sekali. Nah, istirahat dan refleksi. Ini kalau tim care-nya berjalan, ini bisa di-manage dan dikelola. Tata kelolanya itu bisa mengatakan kemudian begini. Dari case conference kita kemarin, saya melihat minggu kemarin itu benar-benar luar biasa. Klien happy yang datang banyak banget. Maka oleh karena itu minggu ini hari Rabu libur, nggak boleh menerima klien, misalnya kayak gitu, di set off kan. Nah, itu salah satu caranya. Karena kita melihat kok sudah overwhelmed ya, kok sudah kewowoken ya, kok ini burnout ya. Itu dimungkinkan ketika ada tim care, gitu. Kalau tidak ada tim care, biasanya first aider itu merasa sungkan untuk mengatakan aku minggu ini off ya, aku capek banget. Dia merasa malu. Apalagi ketika melihat kok yang lainnya semangat sekali, kok yang lainnya senang banget menolong ya. Apa cuma aku ya yang merasa capek banget. Berarti aku nggak cocok menjadi penolong. Aku memang nggak punya jiwa penolong, bla 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 bla, negatif gitu. Bahaya. Itu sudah bounce back. Dia sudah jadi healthy. Gitu, jadi bahaya. Tim care salah satunya mengatur ini. Ini 5 langkah, ini ada yang ada di dalam tim care, pertemuan rutin, luangkan waktu untuk istirahat, dan lain sebagainya. Menghargai diri sendiri, mengapresiasi diri sendiri, dan sebagainya. Nah, saya ingin mengakhiri dengan ini. Bapak Ibu, kesehatan jiwa kita itu lebih utama daripada pekerjaan dan tugas kita. Maka ketika dibutuhkan berhentilah sejenak, letakkan semua urusan, mari kita beri diri kita ruang untuk istirahat dan memulihkan diri. Tepuk tangan untuk Ibu, Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih, saya serahkan ke Pak Arum, silakan. Baik, terima kasih. Kayak lagunya Tulus nih Bu, ada tuh. Nanti Lagunya saya Tulus. nyanyi loh, sudah pegang mic ini. Boleh, boleh. Baik, menarik sekali ya Bapak Ibu. Tadi materi tentang self care dan team care dari Bu Nurul. Silahkan bagi Bapak Ibu peserta online maupun offline yang ingin bertanya, boleh langsung silahkan angkat tangan atau raise hand. Untuk di online, terlihat nggak Mas? Baik, silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya dengan narasumber kita terkait dengan, tadi menarik sekali ya. Itu boleh memilih berarti ya Bu ya, dari sekian self care tadi. Berarti kita diberikan pilihan banyak sebenarnya untuk menggunakan mana yang sesuai dengan kondisi kita. Sekarang Seperti itu, banyak Ibu. pilihan kok Bu, tidak hanya self care aja. Hanya self care aja, tapi yang lainnya juga produk-produk lainnya. Untuk ini coba aja. Tidak hanya Agnes Monica, Oh, tapi ya, yang baik. lainnya banyak. Baik, silakan Bapak dan Ibu atau mungkin mau mencoba apa namanya curhat nih. Pernah ada pengalaman untuk self care itu sendiri? Silakan. Ada? Ya. Baik, Ibu silakan. Terima kasih Ibu kesempatannya, menarik sekali yang sudah Ibu paparkan tadi. Saya hanya ingin sedikit sharing. Kebetulan sebelum bergabung di program jiwa, saya baru Bu di program jiwa. Asik. Saya lama di puskesmas sebagai petugas konseling. Apa yang Ibu paparkan tadi sebagai katakanlah helper tadi, petugas konseling, sudah saya jalani dan sudah saya alamin. Benar. Andai kita tidak bisa bikin batasan, memang beresiko burnout. Di awal-awal saya seperti Ibu, sok ngerti orang, iya silakan masuk, nah friendly banget. Tapi makin kesini, kok kayaknya kayak jual diri. Kayak gitu. Iya, di awal-awal saya saking kepingin anak-anak remaja itu nyaman dengan saya welcoming. Sampai seperti layanan 24 jam, welcoming, mereka chat saya tengah malam jam 2, jam 3, jam 4. Saya angkat, saya balas. Itu di awal, cari pelanggan. Ibarat istilah saya, bikin anak-anak nyaman dulu. Tapi semakin ke sini, apalagi saya udah sampai 10 tahunan lebih sebagai konselor remaja, saya langsung mikir,
semakin dapat ilmu juga ketika berapa kali pelatihan terkait psikologi secara online. Saya belajar otodidak juga. Oh ternyata kita memang harus bikin batasan. Ternyata kita harus punya keberanian untuk say no sometimes. Bahwa ini sudah di luar kapasitas saya, bahwa ini sudah di luar waktunya saya mendampingin kalian. Bahwa pertanyaan kamu, bahwa rengekan kamu, curhatan kamu itu udah bukan ranah saya yang harus nangani. Itu saya belajar dari waktu ke waktu, learning by doing, dan semakin saya belajar semakin saya sehat secara psikologis. Itu saja Bu. Terima kasih Eva Bu dari Kepri. Ya, tepuk tangan untuk Bu Eva, pengalaman ya sharing, silakan. Itu keren sekali Bu gitu, karena banyak yang sampai udah berapa tahun pun belum menyadari bahwa dirinya burnout. Bu Eva keren banget. Keren sekali. Iya, monggo silakan. Ya, izin Bu. Saya sebenarnya basicnya juga psikolog klinis ya, cuma karena memang kesibukan di Dinkes itu menyulitkan untuk bisa mengurus SIPP, jadi nggak ngurus gitu. Jadi pas kemarin itu ini pematerinya ini jadi takutnya jadi nanti post testnya jelek kan malu ya Bu ya. Nah, jadi sekarang statusnya sudah bukan psikolog ya Bu, psikocolog. Psikocolog. Ya, gitu memang sudah tidak berpraktek Bu. Cuman saya selalu masalah-masalah ketika di puskesmas, nah sama dengan Ibu ini ya, mereka membuka diri sebuka-bukanya tanpa menyadari bahwa mereka burn out. Saya selalu mengatakan kepada tenaga puskesmas, satu orang pasien maksimal semaksimalnya hanya 30 menit konseling di puskesmas, dan satu hari maksimal 3 orang. Lumayan kalau sudah 2. Dan dalam 1 minggu hanya 2 hari. Ya, maksimal 3 hari. Jadi jangan tiap hari nerima pasien yang ngobrol satu orang pasien sampai 2 jam. Teman sudah pulang, kita masih di puskesmas. Ya, pulang uring-uringan suaminya yang gerasak gerusuk. Saya selalu bilang gitu, sehebat-hebatnya psikiater, kalau misalnya memang ada yang harus ditindaklanjuti, Bu, kalau dia gimana ngomong terus, yang namanya klien ngomong itu ada tarik nafasnya ya, gitu kan. Jadi ketika itu dihentikan, nanti atur lagi jadwalnya kapan bisa bertemu. Jangan sampai tenaga kesehatannya malah yang stres ya. Jadi sekarang sudah mulai lumayan ya, enggak dapat komplain dari puskesmas. Saya sudah bilang 20 menit atau 25 menit. Sekompleks-kompleksnya dia bicara 30 menit. 1 hari 2 pasien. 1 minggu 2 kali atau 3 kali buka ya. 3 kali kelewatan juga ya Bu ya, kasihan. 2 kali 2 hari gitu ya. Nah, itu sudah lumayan. Terus yang jadi masalah lagi ketika menyebarkan screening, ketika membuat screening SRQ itu kan Bu ya, nanti ketika ditindaklanjuti, nah puskesmas menindaklanjuti nih ke yang tertinggi nilainya, mungkin tidak ada centang bunuh diri, tidak ada. Nah, Mbak, bagaimana izin saya dari puskesmas ini terkait dengan hasil screeningnya terlihat seperti tinggi, apakah perlu bantuan? Mungkin bisa menghubungi saya. Yang pasien yang dihubungi ini malah ngomong gini, wah Mbak, saya sudah baik-baik aja, nggak perlu menghubungi. Nah, ini tenaga kesehatan yang Mbak Jume, saya sudah telepon tindak lanjut, kenapa nggak ada masalah ya, gitu kan? Ya kan? Saya selalu menekankan kepada orang puskesmas bahwa mungkin Bapak Ibu ketika screening itu dilakukan, siswa ini mungkin lagi sedang patah hati, dan ketika Ibu menghubungi kembali, dia sudah makan bakso, sudah healing dengan hanya makan bakso, sudah punya pacar baru gitu kan. Jadi jangan tenaga kesehatannya yang stres karena nggak tahu apa yang mau diisikan di SIM Keswa, yang ditindaklanjuti sudah baik-baik saja gitu kan. Kebanyakan begitu. Nah, ditindaklanjuti tapi malah baik-baik saja gitu kan. Nah, itu mungkin juga yang menjadi perhatian kita ya. Maksudnya memang tidak bisa kita memberikan diri kita seutuhnya gitu ya. Sabtu Minggu me time, family time itu perlu ya. Jangan sampai kewarasan orang lain itu betul menjadi tanggung jawab kita, tapi bertanggung jawab lagi lah terhadap kewarasan diri sendiri ya. Tidak perlu pusing-pusing. Jadi cakupan SIM Keswa kami tidak perlu terlalu tinggi ya Bu ya. Oke. Yang penting kami waras itu. Ya, ya setuju Bu. Terima kasih, harus waras, hidup waras. Ini kayaknya sesi curhat ya, boleh silakan Ibu. Terima kasih. Boleh silakan. Terima kasih ya, menarik sekali memang mungkin ini yang kita butuhkan sepertinya Bu ya. Karena kita sebagai orang tua, sebagai
di lingkungan sosial seperti itu. Dan apa yang dipaparkan tadi itu sebetulnya sepertinya pengalaman setiap orang pernah merasakan pasti ya. Nah, mungkin saya saya Made dari NTB. Kebetulan kami punya putra-putra. Jadi anak saya nih mungkin curhat sedikit, mumpung ketemu dengan ahlinya. Pendiam, anak-anak kami pendiam, laki-laki gitu. Nah, kadang kita mencari celah atau situasi itu melihat bahasa tubuhnya, tapi terkadang tidak mampu melakukan itu, tapi berusaha melakukan itu gitu. Nah, akhirnya mungkin di sini saya kepingin mendengar atau strategi apa yang tepat. Apakah pada saat kita menyampaikan sesuatu ke anak itu sekaligus saran, masukan, atau bertahap? Itu pernah saya coba yang sekaligus, sepertinya lebih tidak efektif. Pernah saya pengalaman seperti itu. Kemudian saya coba bertahap, juga rasanya kok tidak ini gitu, tidak ada perubahan menurut. Akhirnya yang mana ya yang sebetulnya strategi yang mana yang sebetulnya tepat untuk anak-anak kita yang tidak pernah terlalu sering kalau tidak diumpan duluan tidak akan ada interaksi seperti itu. Jadi saya terus terang paling cerewet di rumah karena perempuan sendiri. Artinya hanya suara kita yang terdengar gitu. Kalau mereka tidak diajak cerita ya tidak umpan balik seperti itu. Tapi kepingin kita menggali, tapi mungkin kemampuan untuk itu kita kurang gitu karena masih perlu banyak ini ya pengalaman dan sebagainya. Nah, mungkin di antara dua pilihan, mana pilihan yang tepat efektif memberikan saran, masukan yang sekaligus atau yang bertahap untuk situasi anak yang pendiam, yang tapi akhirnya mau terus terang setelah kita gali mau terus terang, tapi mana yang lebih efektif? Karena kadang kita khawatir kalau terlalu sering membosankan. Kok asal ketemu ngomong itu aja. Takutnya begitu karena tidak dikeluarkan kadang kan. Ya kalau bertahap takutnya juga saya yang lupa karena udah usia. Setelah ini apa ya? Oh besok lupa jadinya seperti itu. Mana kira-kira yang tepat Bu Dokter? Terima kasih. Iya. Anak-anak suka gini Bu. Mama ngomong itu terus, itu lagi ya Bu ya. Ya, ternyata sama masalahnya Bu Nurul. Monggo Bu Nurul silakan. Kok NTB bukan Bali ya? Oh aslinya Bali, pantasnya. Itu NTB. Jadi, usia berapa Bu? Iya. Oh sudah ini ya, sudah dewasa. Jadi, sebelum masuk ke kasus gitu, mungkin saya jadi ingin bertanya, menurut Bapak Ibu mana lebih baik, introvert atau ekstrovert? Mana lebih baik? Tepat. Kalau Dinkes pasti tidak salah jawabannya. Tapi apakah Bapak Ibu Pirso, kalau bagi anak-anak kita, introvert itu aib? Anak-anak kita tuh merasa begitu Bu, saya nggak berguna. Ke konseling, ke psikolog itu mengatakan, saya itu kan nggak berharga Bu, nggak berkontribusi. Saya kalau teman-teman saya ngobrol, saya cuma di situ mendengarkan. Saya nggak urun pendapat, nggak apa, saya cuma di situ mendengarkan. Saya nggak ada pun mereka nggak apa-apa. Merasa nggak berarti. Baru setelah kemudian, oke, menurutmu kalau orang yang suka banget ngomong, yang paling dibutuhkan tuh siapa? Yang paling dia butuhkan gitu, yang mendengarkan. Itu ya, dan itu siapa? Saya. Dia baru yang wajahnya itu berubah. Tapi saya nggak ngomong apa-apa, Bu. Menurutmu orang yang banyak ngomong itu butuh orang untuk ngomong apa-apa, Po? Nggak juga. Dia baru sadar gitu. Jadi kebanyakan, apalagi mahasiswa, ketika dia tidak pintar ngomong di forum, dia merasa tidak berarti. Aku tuh siapa? Nothing. Nggak bisa berkontribusi, bukan berkontribusi, nggak bisa saya tuh mau ngomong apa ya? Intinya nggak bisa unjuk diri di forum begitu. Nah itu tuh secara umum. Maka kami menitipkan pesan Bapak Ibu, kalau ada kesempatan apapun ketemu dengan remaja dan lain sebagainya di forum parenting dan sebagainya, tolong sampaikan bahwa
being introvert atau ekstrovert itu sama aja sebetulnya. Semuanya bisa menjadi berarti. Semua positif. Dan kan tidak ada yang 100% ekstrovert, 100% introvert. Kan nggak ada sebetulnya. Itu kan dikotomi yang tidak saklek. Kadang kita introvert, kadang kita ekstrovert. Mohon tolong disampaikan gitu karena masih ada kesalahkaprahan. Nah, kita kembali ke sini. Kalau kami selalu begini, Bu. Terkadang ketika kita berhadap, ini saya mau menceritakan satu kisah. Jadi ada satu percakapan gitu dengan klien, kemudian ngobrolin sampai akhirnya ke keluarga. Keluarganya baik-baik saja. Tapi dia bilang gini, keluarga saya itu orang-orangnya pendiam, tapi saya itu bersyukur banget. Bersyukurnya, kira-kira bersyukurnya apa? Kira-kira apa yang diucapkan oleh anak ini? Benar sekali gitu. Tapi alhamdulillah ibu saya itu cerewet gitu. Sehingga rumah itu jadi hidup. Sedih itu kalau ibu dinas luar. Itu kami itu nggak ngerti mau ngapain gitu. Papa di sana, nanti kakak di situ, adik di situ. Nggak ada suara sepanjang hari. Itu tuh bikin yang kayak yang ini apa sih gitu, ini apa sih? Nggak ada suara ibu gitu. Jadi ibu berbahagialah, itu ibu sangat dirindukan. Ibu di sini tuh rindu itu, orang di rumah itu. Ibu kapan pulang? Ibu kapan pulang itu. Benci kalau ibu keluar daerah itu, keluar dinas itu benci banget gitu. Karena pasti sepi banget di rumah. Gitu. Benar kan gitu. Jadi itu dulu gitu. Nah, kalau kemudian menjawab itu begini. Kami selalu mengatakan begini. Ketika kita bertemu dengan orang yang tertutup, apalagi itu keluarga, maka jalan satu-satunya untuk memancing kita keluar adalah kita dulu yang kemudian terbuka. Memancing orang keluar dari gua itu bukan kemudian diem nunggu dia, bukan keluarnya. Tapi kita melakukan aktivitas di luar, maka dia akan tertarik untuk keluar. Ngopo sih? Kok ada bau-bau? Ngopo sih? Gitu. Kenapa ya, Ma? Gitu. Jadi gitu. Jadi pancing dulu dengan kita keluar. Jadi kita curhat dulu. Kak, boleh nggak? Kamu ada waktu nggak minggu depan? Bukan langsung ya, kita tahu privasi anak. Kamu minggu depan ada waktu luang kapan? Selain Rebo sampai Jumat luang sih, Mah. Senin atau Sabtu temani Mama ke sana ya. Pengen ngobrol. Enggak sih, bukan masalahmu, masalah Mama gitu. Mungkin kamu punya pandangan yang lebih, ya gitu. Pengen curhat, pengen tahu pandanganmu. Gitu, Bu. Jadi biarkan dia tahu bahwa kita pun membutuhkan dia dan kita punya trust ke dia. Maka dia perlahan-lahan akan punya trust ke kita. Ketika dia tahu bahwa kita bisa menilai pendapatnya itu secara objektif, menghargai, dia tahu, oh, Mama bisa terima pendapatku yang ini. Oh, dia langsung bisa mengukur kita. Keren juga nih Mama, gitu, bisa menerima pendapat ini. Maka dia mulai trust. Enggak juga, gitu. Anak-anak menikah, gitu. Ini mungkin untuk keluarga-keluarga baru, prinsip yang harus diterapkan dalam sebuah keluarga tangguh gitu, mulai dari awal semua anggota keluarga itu harus memahami satu dan itu disepakati bahwa di rumah ini semua hal bisa dibicarakan. Marahmu, kecewamu, galaumu, bingungmu, sedihmu, semua bisa dibicarakan. Pun mamah bisa membicarakan marah mama, kecewa mama. Jadi sewaktu-waktu bahkan tuh anak usia 5 tahun kita bisa ngomong, Kakak, Mama boleh bicara-bicara. Bicara-bicara aja. Boleh kita duduk. Mama pengen bicara-bicara gitu. Boleh. Itu bisa dimulai, Bu. Mama sedih banget hari ini. Kenapa? Soalnya Mama itu mau makan telur. Tapi telurnya habis. Dikata Mama itu padahal pengen banget makan telur dari kapan hari itu loh, Dek. Tapi Mama itu sedih banget. Misalnya kayak gitu ya. Ini sepele, jangan pakai contoh ini. Tapi saya tadi kepikirannya cuma telur karena saya pecinta telur gitu kan. Sedih kalau nggak bisa makan telur saya gitu. Tapi ibu bisa pakai yang lain. Itu bisa mulai.
Jadi anak itu terbiasa untuk mendengarkan curhat tanpa ada label. Kenapa? Karena di keluarga ini kita bebas ngobrol tanpa ada label. Oh gitu aja kamu tuh nangis. Nggak ada, semua saling menghargai. Nah itu bisa dari awal, Bu. Mari kita bicara-bicara. Gitu, itu bisa. Gitu. Begitu mungkin tadi malah belum ini Pak gitu. Begitu belum Bapak gitu. Sudah habis ya? Ya, Baik, ya, waktunya kebetulan sudah habis, Ibu. Begitu. Oh, gini. Iya. Oh, ini dari Papua izin Jauh. Dokter Lucy. Oh, dokter gimana dok? Oh, boleh satu, silakan istimewa nih Pak. Boleh Pak, dari Papua, apa yang tidak untuk Papua? Silakan. Ya, seperti tadi yang Ibu jelaskan, ya, ketika kita mengajak anak kita yang masih kecil, kita tahu bersama bahwa anak-anak ini kan membutuhkan pertumbuhan juga, ya. Ketika kita menyampaikan hal seperti tadi, Ibu merasa sedih sekali hari ini, Bu. Apakah kita tidak menggoyangkan mental mereka juga? Terima kasih. Baik. Gimana Bu? Izin tanpa maksud ini ya Pak ya, saya juga masih muda. Oh iya. Saya belajar dari waktu ke waktu justru Pak semakin dini kita terbiasa mengemukakan perasaan kita, memvalidasi perasaan kita kepada anak, itu juga akan melatih anak kita untuk terbiasa welcoming dan bercerita pada kita perasaannya. Saya di anak keempat, aduh malu anaknya 4 dan di anak keempat ini, iya, malah dari dia umur 2 tahun, saya terbiasa bercerita, berdongeng, ngajak ngobrol dia sampai larut malam. Dokter satu kamar sama saya tahu, akhirnya ketergantungan dia memang sama saya tinggi. Mama di mana? Tapi itu menimbulkan comfort, kenyamanan antara dia dan saya dengan dia. Dan saya sampai bilang, aduh kenapa dulu si abang aku nggak terapin ini ya? Karena apapun dia cerita Pak jadinya. Apapun yang dia rasakan di sekolah, di tempat main, dia cerita dan dia balik punya kemampuan asertif untuk bertanya. Mama ngapain di kantor hari ini, Ma? Mama, adik senangnya mama kerja di puskesmas dulu. Adik senang mama turun ke posyandu remaja mama, adik kenal kakak-kakak banyak. Sekarang jarang adik dibawa ke posyandu remaja. Jadi, coba, jadi saya nangis. Saya nangis sampai karena ternyata dia bisa mengungkapkan Pak apa yang dia mau. Baik. Dan dia bisa menyatakan apa yang dia nggak senang. Dan bagi saya itu amazing. Karena anak 1-2 saya belum dapat itu. Anak 1-2 saya mesti ngobok-ngobok. Mesti pancing-pancing. Mas Dimas, hari ini ngapain di sekolah? Nggak ada mah. Gitu yang masih yang di atasnya karena saya belum menerapkan itu Pak. Makin dini makin bagus. Kalau menurut pendapat saya. Sedih. Berpengaruh terhadap anak atau Nah, tidak? saya kembalikan ke Ibu, Bu. Kalau pengalaman saya itu. Nah, Ibu deh, Bu, kapasitasnya. Bapak, justru salah satu hal yang harus kita pastikan ada di dalam keluarga kita, karena keluarga ini kan madrasah, sekolah bagi anak. Itu adalah cara ekspresi emosi yang tepat. Dan itu pengenalannya sebagai guru utama adalah kita. Jadi ketika kita mengekspresikan Bunda sedih, Bunda happy loh hari ini, Bunda kecewa, rasanya di sini ada sesuatu yang dongkol banget. Di sini kayak ada batu di sini, rasanya gitu. Adik pernah nggak kayak gitu? Bunda kecewa kenapa? Bunda kecewa karena tadi begini-begini. Boleh peluk Bunda nggak? Bunda kalau dipeluk adik, kecewanya akan sedikit hilang gitu. Itu melatih prososial, melatih PFA pada anak. Dan itu memang harus dilakukan Bapak. Kenapa? Kalau tidak, anak-anak akan tumbuh besar dan dia kekurangan cara ekspresi emosi yang tepat. Dia akan mengekspresikan apapun bentuk emosinya lewat kaki dan tangannya. Marah dia nendang, kemudian kalau dia mukul dan lain sebagainya. Kenapa?
Karena dia tidak pernah berlatih ekspresi emosi yang tepat untuk emosi-emosi tertentu. Gitu. Jadi itu tuh merasa kepekaan gitu. Ketika lihat ibunya sedih, dia tahu harus bagaimana. Dipeluk. Bunda masih sedih. Adik peluk ya gitu. Enak enggak? Bunda sudah tenang belum sekarang? Sedihnya masih berapa? Biasanya gitu. Sedihnya masih berapa? Masih 10. Karena dipeluk adik sedihnya jadi cuma tinggal 5 gitu. Adik peluk lagi ya biar nanti jadi 0. Nah itu cara mengajarkan emosi pada anak Bapak gitu, emosi-emosi. Boleh saya mengakhiri dengan cerita? Baik, mungkin ya Ini singkat. satu cerita singkat. Silahkan. Apakah di sini, mohon maaf terutama yang bapak-bapak masih menganggap menangis itu lemah? Oh Bapak Ibu. Yang ditanya bapak-bapaknya loh, yang harus menjawab bapaknya. Silahkan, yang merasa bapak. Kalau bapak, bapaknya semua bapak Pak. Gitu. Jadi tidak bisa Pak. Gitu. Gitu. Bagaimana Bapak? Mana Bapak? Perlu di. Menurut Bapak, menangis itu apakah tanda orang lemah? Oh gimana mau menjawab? Oh ya baik. Dia orang menangis lemah, bukan? Oh menurut. Jadi begini, kita kan ada emosional Bu. Ya. Ya. Apakah, gimana Bu? Udah boleh? Apakah, oh iya ya. Berarti ini tidak benar nih Bu. Kalau tidak kasih tadi, saya selesaikan dulu baru Bu tutup. Ya ini tidak benar nih. Kayak gini. Kebiasaan. Jadi begini Bu. Kalau seseorang itu menangis, saya rasa itu hal yang wajar saja. Itu bukan suatu kelemahan. Ya, sekuat apapun. Contohnya kita ambil laki-laki ya. Misal ambil Yamamoto. Ya, seorang laki-laki yang tangguh. Ya, ada masanya dia bisa meneteskan air mata. Dan saya juga selama ini Bu, tidak pernah meneteskan air mata. Saya pantang menyerah dan pantang kalah. Tapi pada suatu saat saya harus meneteskan air mata. Itu berarti bukan lemah. Tapi adalah salah satu bentuk ekspresi dari emosional kita dalam mencurahkan segala sesuatu yang terjadi. Saya rasa itu saja. Luar biasa. Monggo. Sudah diselesaikan Bapak ditutup dengan baik. Tepuk tangan sekali lagi Bapak kita nih. Jadi bukan tanda kelemah. Baik, Bapak Ibu, kita di akhir sesi. Terima kasih kepada narasumber. Kita boleh berikan aplaus kepada Bu Nurul yang luar biasa materinya ya, membantu kita nanti untuk bagaimana melaksanakan P3LP di lingkungan kita. Baik, sebelumnya saya mohon maaf sebagai moderator dan mungkin langsung saja saya serahkan kepada Dr. Lucia. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba berdiri, beri tepuk hebat, beri tepuk hebat, Pak Bambang jangan lupa moderatornya juga. Sudah setia seharian. Nah. Hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Beri dia W, beri dia O, beri dia W, beri dia W. Ya, baik Bapak dan Ibu sekalian, masih ada satu materi lagi. Saya cepat aja di 15 menit karena Bu Dir sudah ada di depan.
Dan arahan beliau mengumpulkan juga para katim yang lain supaya bisa selesai, kasihan yang daring karena ya. Jadi saya akan cepat saja Mas Ucok, tolong materinya. Materi terakhir apa? Monef. Soalnya nanti kita mau ada kuis-kuisan dikit nih. Ada hadiahnya, mau nggak? Nah, oke. Ya, jadi terkait dengan Monef Bapak Ibu, ya mungkin ini kan kita pengenalan awal ya. Nanti kita akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya, walaupun mungkin secara daring gitu ya. Kalau yang luring terbatas, next Mas Ucok. Ya, ini outline-nya ada konsep Monef, indikator, dan bagaimana penyelenggaraan Monef. Next. Ini teoritis saja Bapak Ibu, ini bisa lihat. Jadi apa sih bedanya? Saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan monitoring dan evaluasi. Ada nggak sih bedanya Monef? Ya, kalau monitoring itu apa? Ya, dilakukan secara terus-menerus gitu ya, dipantau terus ya. Kalau evaluasi dia ya ada penilaian, ada satu waktu biasanya di tengah tahun atau di akhir tahun. Itu secara gampangnya lah katakanlah seperti itu. Next. Lanjut. Ya, ini manfaat monitoring juga. Saya yakin Bapak Ibu sebagai pengelola program sudah paham. Bapak Ibu selalu melakukan monitoring? Ada hasilnya? Ada laporannya? Ada tindak lanjutnya? Sip. Berarti udah selesai nih kayaknya, lanjut. Ini evaluasi, komponen evaluasi, kesesuaian antara alasan, maksud, dan tujuan, kemudian tujuan kemajuan program, dampak pelaksanaan, dan daya guna, serta hasil guna program. Karena memang kan P3LP ini sesuatu yang baru. Ya, terus terang kami masih merancang Monef-nya seperti apa, karena nanti akan terkaitnya perubahan perilaku. Kalau kita bilang perubahan perilaku itu tidak bisa dilihat dalam waktu singkat sebenarnya gitu ya. Tapi paling tidak nanti kita lihat indikator apa dulu mungkin yang bisa kita nilai di saat ini. Next, Mas Ucok. Ya, ini tujuan Monef-nya. Yang pertama, mengetahui sumber daya yang dimiliki sebelum dan sesudah program ini dimulai untuk memunculkan kebutuhan pengembangan program lebih lanjut. Jadi untuk keberlanjutan program nanti. Kemudian mengetahui efektivitas panduan atau buku saku ya yang sudah disosialisasikan. Kemudian mengetahui efektivitas upaya peningkatan kapasitas. Ya, orientasi. Nanti kan setelah ini kami akan lakukan orientasi langsung ke first aider. Dan bagaimana itu efektivitas dari orientasi tersebut. Kemudian mengetahui faktor pendukung dan penghambat untuk pengembangan program P3LP ini. Next. Ya, kemudian terkait dengan indikator. Ya, kalau kita lihat ini perlu awalnya tadi kan kalau kayak kemarin dari Mbak Nina dan juga tadi Mbak Nurul diawali dengan literasi dulu kan. Ya, karena seorang first aider juga harus punya pengetahuan yang mumpuni tentang kesehatan jiwa. Harus tahu mana fakta, mana yang mitos gitu ya. Sehingga awalnya P3LP adalah untuk tentunya peningkatan literasinya dulu di sini dikuatkan. Kemudian ada perubahan perilaku ya yang akan dilakukan tentunya dengan berbagai strategi komunikasi. Nah, ahli Promkes nih yang lebih ahli ya dalam menyusun strategi komunikasi tentunya, dan selanjutnya adalah peningkatan perilaku mencari bantuan. Yang kita bisa lihat harapannya ya dengan P3LP ini help seeking behavior-nya akan meningkat. Kok setelah diberi P3LP kasus di puskesmas kenapa malah semakin banyak? Ya karena orang semakin aware, semakin peduli bahwa dia membutuhkan bantuan profesional. Ya kan kadang gitu ya, kalau kita lihat semakin tinggi screeningnya, justru kasusnya semakin naik ya. Di awal-awal kan kayak gitu ya. Kalau kita lihat program-program yang berjalan lah, HIV, TB lah, katakanlah seperti itu juga. Ya mungkin nanti suatu saat baru dia akan menurun. Ya, jadi mungkin yang kita bisa lihat tadi ini, ya di akhirnya adalah peningkatan perilaku mencari bantuan. Kemudian berikutnya, Mas Ucok. Oke. Indikatornya ini mulai kita dengan pendekatan sistem, ya input, proses, dan output. Input terkait data penilaian kebutuhan pemetaan sumber daya, nanti untuk proses data pelaksanaan kegiatan, sedangkan yang output adalah hasil dari pelaksanaan kegiatan. Kita lihat mulai dari regulasi, implementasi, serta pencapaian kegiatan. Jadi sementara sesuai dengan ya buku saku yang sudah disusun juga, ya lokusnya dari Dinkes, Puskesmas, kemudian sekolah, kampus, dan tempat kerja. Next.
Ya, ini indikator input dan ini masih bisa kita diskusikan, Bapak Ibu gitu ya. Nah, yang pertama adalah ketersediaan regulasi. Ini pasti yang selalu ditanya. Setiap pertemuan saya ditanya, sudah ada belum Bu regulasinya P3LP? Ya, sampai saat ini memang jawabannya masih berproses. Kalau orang mau tanyakan yang eksplisit tulisan P3LP adanya di mana? Saya bilang adanya saat ini di RPP Kesehatan. Ya, kalau ini sudah ketok palu berarti sudah ada tuh dasar hukumnya adalah RPP. Kita tunggu mudah-mudahan dalam waktu dekat. Dalam RPMK juga sudah kami masukkan dan kami sudah menyiapkan untuk rancangan KMK-nya terkait dengan P3LP. Kemudian setelah itu adalah SDM, ini menjadi yang pilar yang utama juga ya, dengan pendekatan 5M lah kalau kita lihat di sini, man, money, methods, mesin, material gitu ya. SDM kita lihat guru, kemudian dosen atau tenaga pendidik, siswa, mahasiswa, nakes, pengelola kepegawaian dan tim kesehatan serta keselamatan kerja atau juga tim P3K yang sudah terorientasi, karena saat ini sasaran orientasinya yang bisa kita lihat adalah dari guru sampai tim P3K. Bagaimana dengan masyarakat? Ya, step awal ini dulu. Ya, masyarakat nanti rencana kami akan pakai MOOC. Kita lihat saja yang sudah ikut MOOC itu berapa. Karena agak susah kalau merits langsung ke masyarakat begitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya jumlah institusinya. Kalau tadi jumlah first aider-nya berapa? Nah, kita lihat kemudian jumlah institusi yang sudah terorientasi P3LP, yaitu sekolah, kampus, dan tempat kerja. Karena ini akan menjadi targetnya. Nanti yang dihitung tuh jumlah institusinya sebenarnya, bukan jumlah first aider-nya. Ya. Kemudian lagi-lagi bicara terkait anggaran tentunya, kemudian ketersediaan panduan buku saku maupun media KIE yang terkait dengan P3LP. Jadi kami juga sudah menyusun Bapak Ibu beberapa poster dan nantinya akan ada beberapa video juga ya yang tentunya akan mendukung untuk ya kampanye atau promosi terkait P3LP ini. Next, Mas. Kemudian indikator proses. Ya. Proses adalah saat pelaksanaan kegiatan. Terlaksana supervisi atau bimbingan teknis P3LP. Siapa yang melaksanakan supervisi? Tentunya kami harapkan Bapak Ibu yang ada di Dinas Kesehatan, baik provinsi maupun kabupaten kota. Ya, dari sisi pengelolaan programnya. Bapak Ibu kemudian bisa menggandeng organisasi profesi. Ya, dalam hal ini yang paling dekat adalah IPK Indonesia. Ya, jadi kami tadi kemarin juga sempat bicara ya dengan IPK walaupun masih informal gitu ya. Karena IPK itu ada di sampai wilayah provinsi, bahkan ada di beberapa kabupaten kota. Sehingga secara substansi teknisnya katakanlah ya itu mungkin IPK lebih paham. Tapi kalau pengelolaan program saya yakin Bapak Ibu lebih jago, lebih ahli gitu ya. Nah, tapi kan kita kalau saat supervisi menggandeng dua-duanya. Jadi kami upayakan ada MOU sehingga nanti juga Bapak Ibu bisa menggandeng IPK yang ada di wilayah masing-masing untuk bersama-sama melakukan supervisi gitu. Jadi kesesuaian pelaksanaan P3LP dengan panduan atau buku saku yang ada. Kemudian terlaksananya kampanye P3LP ya, ini kami juga sementara buat strategi komunikasinya. Nanti kita lihat ada bentuk-bentuknya ya. Kampanyenya juga tidak, kan kampanye bisa melalui media sosial ya, pakai influencer, syukur-syukur gratisan misalnya seperti itu. Kemudian terlaksananya pemberdayaan masyarakat ya terkait P3LP, advokasi ini yang penting karena kita akan lintas sektor tadi kan di sekolah, kampus dan tempat kerja yang tentunya akan menggandeng juga sektor pendidikan, ketenagakerjaan dan juga jangan lupa ke Bapeda. Yang urusan duitnya kan di situ tuh. Ya, di bagian perencanaan gimana mereka kemudian juga peduli nih masalah kesehatan jiwa ini supaya dapat prioritas ya terkait dengan anggaran. Ya, koordinasi serta lintas program dan lintas sektor ini yang akan kita lihat ya pelaksanaan proses ini yang mungkin ya lebih secara kualitatif gitu ya. Next, Mas Ucok. Kemudian yang berikutnya indikator output. Ya, ini yang memang kami juga masih mencoba melihat ini visibilitasnya gitu ya. Terkait tentunya ideal ada, kita tahu nih berapa sih jumlah yang menerima P3LP. Kemudian juga jenis kasus apa saja sih yang
kan kemarin sudah diberikan contoh-contoh luka psikologisnya, ya. Nah, kalau tadi juga mungkin Mbak Nurul sudah menyampaikan, oh kalau di sekolah, di kampus, misalnya yang banyak terkait dengan bullying, kemudian atau self harm seperti itu, misalnya ya. Nah, kemudian jumlah tadi P3LP yang dirujuk dari link tadi kan, yang diarahkan ke Faskes. Cuma memang kami masih kaji terkait dengan gimana nih nanti melaporkannya, ya. Apakah first aider, gitu ya, apakah ke puskesmas, makanya kami belum tandai Bapak Ibu, karena ini ya masih berproses juga untuk kemarin di Simkeswa, ini siapa yang akan menginput datanya, apakah data Excel saja kemudian yang bisa di import ke Simkeswa, atau kayak screening, kan screening kayak satu-satu kan masukinnya, ya ini makanya nanti mungkin karena sayang waktunya sekarang agak terbatas gitu ya, sebenarnya saya berharap kita bisa berdiskusi lebih banyak nih, ya jangan sampai kita menentukan ada data ini tapi ternyata nggak visible nih, nggak bisa didapatkan gitu kan, percuma ya, nggak bisa di input, nggak ada yang ngisi, akhirnya nggak keluar juga datanya, ya mungkin next kita bisa diskusi lagi terkait. Nah yang utamanya adalah ini, ya kalau dilihat yang menerapkan jumlah sekolah, kampus dan tempat kerja yang menerapkan P3LP, kalau kita lihat DO-nya sih kemarin yang kami usulkan dikatakan menerapkan kalau dia memiliki guru atau dosen atau pengelola kepegawaian ya yang terorientasi dan memiliki media KIE terkait dengan P3LP. Itu yang minimal. Sebenarnya sih kalau dibilang ideal tentu belum ideal tuh dengan DO seperti itu gitu ya. Gitu. Pasti nggak sih kalau dia udah diorientasi dia akan menerapkan? Ya belum tentu juga kan. Ya cuma kalau kita sampai kasus, oh berapa banyak kemudian kasus yang tadi pencatatan yang di atas, untuk saat ini tuh belum bisa kita lihat. Jadi paling tidak awal ini kita melihatnya ya sudah yang kita orientasi. Kalau media KIE kan sekarang juga medsos, kita bisa informasikan gitu kan. Oh buktinya mana? Oh sudah ada nih, sekolah kami sudah disebarluaskan di IG-nya katakanlah. Oh itu berarti kan salah satu sudah bukti juga. Ya kita coba di awal ini ya ya yang kira-kira bisa dicapai dulu lah, yang mudah gitu ya, DO-nya mudah-mudahan sih tidak dikomplain. Sejauh ini sih pimpinan masih oke, ya sambil kita lihat, Bu ini program baru, kalau dipaksain nanti teler yang jalanin. Ya betul kan, nah yang coba yang realistis dulu itu ya, mudah-mudahan Pak. Ya jadi yang iya jangan-jangan jadi luka psikologis kan, malahan kalau nggak bisa mencapai gimana coba ya. Nah, ya, jadi yang utamanya yang 3 di bawah ini, Bapak Ibu. Sambil nanti kami masih kaji dan tentunya kami minta masukan dari Bapak dan Ibu sekalian gitu ya. Next, Mas Ucok. Terkait penyelenggaraan Monef, next tinggal satu slide terakhir ya, dengan pendekatan PDCA. Pasti sudah familiar Bapak Ibu. P-nya apa? Plan, do, check, action. Ya, ini kan juga penentuan target. Ini udah ada di sini ya, pantasan bisa dibaca. Lupa saya. Ya, merencanakan kemudian melakukan monefnya, dicek lagi kesesuaiannya ya, pelaksanaan dengan rencananya, kemudian tentunya ada rekomendasi ya. Dari tadi hasil ceknya, nah kemudian actionnya adalah pelaksanaan rekomendasi, dan ini akan berputar terus ya, siklus, merupakan suatu siklus untuk PDCA ini. Ya, saya rasa sudah nih Mas Ucok ya, kelihatannya ini slide terakhir dengan saya. Ya, jadi itu gambarannya Bapak Ibu yang terkait dengan untuk Monef P3LP sementara ya, saya bilang sementara karena ini masih terus berproses tentunya ya, akan menjadi sebuah living dokumen juga terkait dengan P3LP ini, akan menyesuaikan juga ya, paling tidak kita mulai dari sesuatu yang ada, karena kalau menunggu yang ideal, katanya para profesor atau orang-orang besar itu tidak akan pernah bisa berjalan. Tapi kalau kita mulai dari yang ada, kita tahu kekurangannya, kita perbaiki sedikit lagi sehingga menjadi yang terbaik nantinya. Itu yang diharapkan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, untuk RTL nanti kami bagikan form saja ya. Google Form saja. Silakan diisi, ya. Boleh? Ya, di
Oh, siap. Ya. Ya, jadi di Monas setelah dilakukan orientasi kepada first aider. Di akhir tahun. Kita lihat aja di akhir tahun sudah berapa sih, gitu kan? Tapi tenang, ini kan nggak masuk ke indikator yang kayak screening sama ODGJ. Oh kan kita lihat, tenang aja ya. Oh ya, sekaligus ya. Nanti kami kan akan orientasi untuk tempat kerja, kampus dan sekolah. Jadi kami akan minta masukan dari Bapak dan Ibu sekalian. Kampusnya mana saja, tempat kerjanya mana saja, terus sekolahnya mana saja. Nanti ada surat resmi sehingga nggak dari kami yang menentukan gitu loh, tapi usulan. Oh ini loh yang memang mungkin selama ini sudah bekerja sama katakanlah ya, yang Bapak Ibu, oh udah enak nih kami kerjasamanya, jadi akan lebih mudah. Ya, tunggu saja mungkin minggu depan sudah ada surat permohonannya karena rencananya bulan Juli kami sudah mulai orientasi langsung untuk para first aider. Begitu. Jadi sabar ya Bu, udah mau segera di Monef aja ya kayaknya nih. Nggak sabar kali nih orang Medan ini ya. Ya, tentunya nggak mendadak kok, tenang aja, bukan sidak ya. Pasti kita akan nanti lihat capaiannya seperti apa. Ini pun sudah agak mundur gitu ya. Yang diharapkan tadinya orientasi ini sebenarnya direncanakan di bulan April, sudah mundur 2 bulan. Tapi kan ya kita masih bisa buat justifikasi lah Bapak Ibu. Karena ini untungnya tanda petik ini baru, sesuatu yang baru. Jadi kayak masih, oh ya udahlah, oke lah gitu ya. Itu untungnya kalau sesuatu yang baru. Kalau yang lama, nah ini kayak screening sama yang ODGJ itu nggak bisa lagi bilang alasan baru gitu ya. Nah itu ya ini sedikit diuntungkan dengan hal tersebut. Ya baik Bapak dan Ibu, ada yang mau ditanyakan? Pas? Oke. Oh ya, mohon maaf Bapak Ibu yang di daring, mungkin pertanyaannya bisa disampaikan saja via chat, ya. Nanti kami akan jawab juga melalui chat. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, mungkin sudah ada yang mengerjakan post-test ya? Belum? Oh ya, jam 7 baru dibuka. Biar belajar dulu. Nah, untuk pemanasan kita coba ya. Ya, untuk pemanasan bukan post-test yang di LMS. Ya. Oh ya, ya baik Bapak Ibu yang daring. Jadi terima kasih banyak atas kehadirannya. Ya, ini beberapa pertanyaannya masih terkait dengan LMS Bapak Ibu. Jadi nanti kalau memang ada hal-hal yang perlu ditanyakan nanti bisa mengirim email kepada kami. Ya, mungkin bisa dituliskan emailnya Mbak Tika. Email Timker ya di chat silakan nanti kontak ke kami. Jadi untuk ya post-test nanti baru jam 7 malam Bapak Ibu bisa dikerjakan. Ya, sekali lagi terima kasih. Jadi untuk yang daring materinya sudah selesai Bapak dan Ibu sekalian ya. Semoga Bapak Ibu juga bisa menyelesaikan juga yang ada di LMS ya, dan mungkin untuk sertifikatnya mohon maaf untuk kesabarannya ya Bapak Ibu. Ya, karena ini yang terdaftar itu ada sekitar 5.400 ya Mbak Tika. Ya, 5.400 orang. Ya. Jadi mohon bersabar untuk menunggu sertifikatnya kalau memang Bapak Ibu sudah lulus. Ya, dinyatakan lulus dan selesai nanti akan menerima sertifikat, tapi mungkin waktunya agak sedikit lebih lama. Ya, Bapak Ibu yang di daring, sekali lagi terima kasih banyak atas kehadirannya. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan pada orientasi ya, mulai dari kemarin hari Senin tanggal 10 sampai dengan hari ini ya. Semoga Bapak Ibu kita bisa bertemu lagi. Kami akan masih banyak kegiatan terkait dengan P3LP dan mungkin yang kabupaten kota nanti juga bisa berkoordinasi tentunya dengan Dinkes provinsi yang hadir secara luring di sini maupun yang secara daring. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi mungkin untuk link Zoom-nya akan kita tutup ya Mbak Tika. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, sampai berjumpa kembali. Nah, kita lanjut buat yang luring. Ya, semuanya udah ditutup itu aja kameranya dulu.